Suamiku memukul lengan anakku demi hadiah murahan untuk wanita simpanannya. Dia merendahkanku sebagai istri miskin tak berguna. Tak disangka keputusannya mengusirku menjadikannya gembel jalanan berkalung utang belasan miliar. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Namaku Nadia Atmadja, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pewaris tunggal dari dinasti Atmadja sekaligus pemegang saham mayoritas absolut di Bank Mega Buana, institusi perbankan raksasa tempat suamiku bekerja sebagai pion kecil. Di balik meja direksi bernilai triliunan rupiah, aku adalah pemegang hak veto yang bisa menghancurkan karir siapapun hanya dengan satu jentikan jari. Namun, jika kau melihatku pagi ini, kau tidak akan menemukan aura sang penguasa itu. Aku berdiri mematung di sudut ruang keluarga yang berlapis marmer Stadvario impor, terbalut dalam sepotong daster lusuh berwarna pudar yang sengaja kupilih dari rak diskon. Ini adalah kandang emasku, dan aku sedang memainkan peran favoritku selama 5 tahun terakhir. Seorang istri sederhana, penurut, dan buta finansial yang bergantung pada belas kasihan pria yang menganggap dirinya dewa kekayaan. Pria itu adalah Bima Mahendra, suamiku. Di mata publik, terutama di pergaulan sosialitanya yang palsu, Bima adalah manajer cabang prioritas yang sukses, tampan, dan sedang menaiki tangga karir dengan kecepatan luar biasa. Nyatanya, Bima hanyalah simbol status yang cacat, sebuah investasi buruk sekaligus aset beracun yang sengaja kubiarkan merugi di dalam portofolio kehidupanku. Rumah megah tempat ia membusungkan dada ini, mobil dinas mewah yang ia kendarai dengan sombong, semuanya adalah aset perusahaanku yang kuberikan sebagai ilusi untuk menjaga ego maskulinnya yang sangat rapuh. Ia merasa memimpin, padahal ia sedang diikat dengan tali leher berlapis emas. Di rumah ini pula, berdiam seorang benalu tua bernama Ibu Lestari, ibu mertuaku. Di masa lalunya, ia adalah orang kaya baru yang bangkrut karena kebodohan finansial. Kini, ia menutupi kemiskinan masa lalunya dengan topeng agama dan kesombongan sosialita di hadapan teman-teman arisannya. Di matanya, aku tak lebih dari perempuan kampung yang beruntung dinikahi putranya yang brilian. Ia tidak tahu bahwa ranjang empuk yang menopang punggung tuanya, hingga teh chamomile impor yang ia seduh setiap pagi, dibayar lunas oleh capital gain dari investasi yang ia sebut sebagai uang haram. Ia tak lebih dari sekadar parasit yang numpang hidup di atas kemurahan hatiku. Aku membiarkan sirkus kepalsuan ini berjalan karena aku ingin mengukur kedalaman keserakahan mereka. Belakangan ini, keserakahan itu mulai meninggalkan jejak kotor. Aku mulai mencium aroma parfum murahan dari butik pinggiran yang menempel di jas bespoke Bima. Mataku yang terbiasa membaca laporan audit forensik dengan cepat menangkap anomali menggelikan di sistem perbankan internal. Pemotongan auto debit tak wajar dari rekening operasional cabangnya, dialirkan ke rekening seorang wanita. Wanita itu adalah Clarissa, seorang pelakor murahan yang berlagak seperti sosialita papan atas di media sosial, padahal ia hanya mengandalkan sisa uang curian dari suamiku. Aku telah mengetahui semuanya, menyusun kerangka gugatan perdata yang mematikan di kepalaku. Aku hanya menunggu satu kesalahan fatal yang tak bisa dimaafkan. Dan pagi ini, kesalahan fatal itu berwujud sebuah vas kristal yang diletakkan Bima di atas meja konsol. Mata elangku tahu persis itu hanyalah kristal tiruan murahan seharga beberapa juta, dibeli menggunakan uang nasabah VIP yang digelapkan suamiku, dan hendak ia jadikan hadiah untuk merayu Clarissa. Aira, putri kami yang baru berusia 5 tahun, sedang berlarian kecil mengejar boneka kelincinya. Tawanya yang riang adalah satu-satunya melodi murni di tengah kepalsuan rumah ini. Tiba-tiba, kaki kecilnya tersandung ujung karpet Persia. Tubuhnya terhuyung dan tangannya tanpa sengaja menyenggol meja konsol tersebut. Prang! Vas kristal tiruan itu jatuh membentur lantai, pecah berkeping-keping. Keheningan yang mencekik langsung membekukan udara di ruang keluarga. Bima, yang sedang menyesap kopi di sofa kulitnya, melompat berdiri layaknya orang kesurupan. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol penuh amarah. Ia sama sekali tidak menatap Aira dengan kekhawatiran seorang ayah. Tatapannya tertuju pada pecahan kristal murahan itu. Anak sialan, raung Bima, suaranya menggelegar menggetarkan kaca jendela. Sebelum aku sempat melangkah maju, Bima sudah menerjang ke arah Aira. Dengan tangan kanannya yang besar, ia menepis kasar bahu dan lengan Aira. Bruk! Tubuh kecil putriku terpelanting ke belakang, jatuh terduduk di atas lantai marmer yang keras. Jerit tangis ketakutan pecah seketika dari bibirnya.
Di pergelangan tangannya yang mungil, sebuah memar kebiruan langsung tercetak jelas, membekas mengerikan. Pada detik itu, udara di paru-paruku berhenti mengalir. Topeng istri penurutku hancur menjadi debu. Menyentuh putriku dengan kekerasan fisik demi sebuah benda rongsokan adalah tanda tangan absolut di atas surat eksekusi mati finansialnya. Aku melangkah maju, berdiri menjadi perisai di depan Aira. Mataku menatap Bima, tidak dengan air mata, melainkan dengan kekosongan yang membekukan darah. Kau menepis anakmu sendiri, desisku pelan, sangat dingin. Itu kristal mahal. Harganya puluhan juta. Kalian berdua memang cuma beban yang tahu cara merusak barang berharga. Bima membentak di depan wajahku, napasnya memburu. Aku muak melihat wajah udikmu. Nadia, kau tidak pernah pantas berada di levelku. Hari ini Clarissa akan datang berkunjung. Dia wanita yang jauh lebih berkelas dan tahu cara menghargaiku daripada perempuan miskin tak berguna sepertimu. Pintu kamar tamu terbuka kasar. Ibu Lestari keluar dengan wajah ditekuk, menatap pecahan kaca dan cucunya yang menangis dengan tatapan jijik. Ada apa ini, Bima? Pagi-pagi sudah buat keributan. Nadia, dasar perempuan kampung tak tahu diuntung. Kau tidak becus mendidik anak. Lihat barang mahal anakku hancur. Kalau kau cuma bisa menumpang makan di sini, lebih baik kau angkat kaki dari rumah anakku. Aku menatap kedua manusia dungu di depanku. Mereka berdiri dengan dagu terangkat tinggi, sangat yakin bahwa rumah megah ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa sertifikat asli bangunan ini tersimpan rapi di brankas baja ban yang kuarisi. Bibirku melengkung membentuk senyum tipis yang syarat akan bahaya. Baiklah, jawabku tenang, nadanya setajam silet yang menyayat nadi. Aku dan Aira akan pergi sekarang juga. Nikmatilah istanamu, Bima. Berpestalah bersama ibumu dan selingkuhanmu itu. Tanpa membuang waktu satu detik pun, aku menggendong Aira yang masih terisak, membelai memar di lengannya. Air mata anakku ini akan kubayar dengan kemiskinan absolut mereka. Aku berjalan ke kamar, mengambil sebuah tas kecil berisi dokumen krusial, dan meninggalkan semua pakaian serta barang yang pernah Bima belikan. Aku tidak butuh sampah. Saat aku berjalan menuju pintu depan, tepat saat pintu itu terbuka, seorang wanita dengan gaun ketat dan parfum menyengat berdiri di ambang pintu. Clarissa. Sang pelakor menatapku dan Aira dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Oh, pembantu miskin ini sudah mau diusir pergi? Sindir Clarissa dengan tawa melengking yang kampungan. Aku mengabaikan serangga itu, melangkah keluar menembus udara pagi Jakarta. Bima berteriak dari dalam. Jangan harap aku akan mencarimu, Nadia. Kau akan mengemis kembali padaku besok pagi. Bam! Pintu utamaku tutup dari luar. Aku melangkah keluar dari gerbang tinggi itu, memasukkan Aira ke dalam taksi online yang sudah kupesan, lalu mengambil ponsel keduaku yang memiliki sistem enkripsi tingkat militer. Aku menekan nomor asisten eksekutifku di kantor pusat. Halo, Nyonya Nadia. Suara profesional dari seberang menyapa dengan sigap. Waktu bermain sudah habis, ucapku dingin, menatap fasad rumah mewah yang akan segera kurebut kembali. Blokir seluruh akses otorisasi Bima Mahendra di sistem bank. Putus semua auto debit yang mengalir ke rekening wanita bernama Clarissa. Siapkan tim eksekutor untuk membekukan seluruh fasilitasnya dan mulai merancang likuidasi aset. Aku mau pria arogan itu masuk ke dalam blacklist base yang ini juga. Aku menjeda kalimatku, membiarkan senyum algojo menguasai wajahku. Besok pagi, aku pastikan mereka resmi menjadi gelandangan, diusir dari propertiku, dan membusuk di gubuk reot dengan bau selokan yang akan menjadi teman hidup mereka yang baru. Mereka hanyalah sampah sejarah yang harus dibasmi. Eksekusi dinasti Atmadja baru saja dimulai. Setengah jam setelah taksi online membawaku pergi dari rumah yang kini tercemar oleh kebodohan Bima, aku tiba di pelataran lobi privat sebuah menara pencakar langit berbahan kaca obsidian di kawasan elit Sudirman. Bangunan berlantai 60 ini bukan sekadar gedung perkantoran biasa. Ini adalah pusat syaraf dari Bank Mega Buana, institusi finansial raksasa yang mewakili kejayaan murni dinasti Atmadja. Disinilah letak singgasanaku yang sesungguhnya, sebuah tahta yang disembunyikan dari pandangan pria dungu yang menganggap dirinya sebagai raja. Aku melangkah keluar dari mobil sambil menggandeng tangan Aira yang kini sudah berhenti menangis. Kuperintahkan asisten pribadiku, Ratih, yang sudah menunggu dengan sigap di lobi untuk membawa putriku ke ruang bermain VIP yang steril dan dijaga ketat di lantai bawah.
Setelah memastikan putriku berada di tangan yang tepat dan jauh dari energi kotor ayah kandungnya, aku melangkah menuju lift khusus Dewan Direksi. Sensor biometrik memindai retinaku secara presisi, dan pintu lift bertenaga tinggi itu tertutup tanpa suara, melesat membawaku ke lantai puncak. Begitu pintu lift terbuka di lantai 60, aku disambut oleh kemewahan absolut yang jauh melampaui ilusi rumah menteng yang dibanggakan Bima. Lantainya berlapis marmer hitam murni tanpa celah, dindingnya dihiasi lukisan orisinal maestro dunia, dan udara di ruangan ini disaring hingga terasa sesejuk udara pegunungan. Aku melangkah masuk ke dalam kamar ganti pribadiku. Dengan gerakan yang sangat terukur dan dingin, aku melucuti daster lusuh yang melekat di tubuhku. Kain murahan berbau asap dapur itu jatuh ke lantai, menjadi simbol berakhirnya penyamaranku sebagai istri yang lemah dan tak berdaya. Aku menggantinya dengan setelan power suit putih gading rancangan desainer Milan yang membalut tubuhku dengan sempurna, dipadukan dengan sepatu stiletto hitam legam seharga puluhan juta. Aku menyisir rambutku ke belakang dengan tegas, membiarkan wajah asliku yang dingin, kalkulatif, dan aristokratis terpantul di cermin kristal. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di mataku. Yang tersisa hanyalah wujud murni dari seorang penguasa modal yang siap melakukan pemusnahan massal. Aku melangkah keluar dari kamar ganti dan memasuki ruang kerja utamaku, penthouse yang dirancang sebagai pusat komando sang maha penguasa. Meja kerjaku terbuat dari kayu eboni solid, menghadap langsung ke arah dinding kaca raksasa yang menyajikan pemandangan lanskap ibu kota dari titik tertinggi. Di atas meja tersebut, berjejer 6 monitor beresolusi tinggi yang menampilkan pergerakan saham global, arus kas korporat, dan portofolio investasi bank yang bernilai ratusan triliun rupiah. Namun, fokus utamaku pagi ini bukanlah pada angka-angka raksasa itu. Fokusku tertuju pada satu layar monitor lebar di sudut kanan yang menampilkan live feed dari belasan kamera CCTV tersembunyi. Kursor mouseku bergerak presisi, memperbesar tampilan dari kamera keamanan di lounge prioritas VIP yang terletak di lantai 10 gedung ini. Lounge itu adalah fasilitas eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi nasabah dengan saldo minimum 10 miliar rupiah. Dan di sanalah, di atas sofa kulit Chesterfield mahal yang dibeli menggunakan uang perusahaanku, duduklah suamiku tercinta bersama sang pelakor murahan. Bima tampaknya tidak membuang waktu satu detik pun untuk merayakan kebebasannya setelah mengusir istri sahnya. Pria berdasi sutra itu terlihat tertawa lebar, merangkul pinggang Clarissa dengan penuh kebanggaan yang menjijikkan. Clarissa sendiri tampak seperti badut sirkus yang salah kostum di tengah ruangan elit tersebut. Ia mengenakan gaun berpotongan rendah yang sangat tidak pantas untuk suasana pagi di sebuah bank elit. Menenteng tas tiruan yang ia pamerkan seolah itu adalah piala kemenangan dari hasil rampasannya. Kau lihat, sayang, disinilah tempat orang-orang berkelas berkumpul. Suara bariton Bima terdengar menggelegar melalui sistem audio beresolusi tinggi yang terhubung ke ruanganku. Pria itu menyandarkan punggungnya dengan arogan, memberi isyarat kepada pelayan bank untuk membawakan 2 gelas champagne mahal. Wanita udik seperti Nadia tidak akan pernah mengerti betapa besarnya kekuasaanku di bank ini. Dia pikir aku akan memohon padanya jika dia pergi? Aku justru bersyukur hama tak berguna itu menyingkir dengan sendirinya. Aku menyilangkan kakiku, menyandarkan dagu pada telapak tanganku, dan tersenyum sinis di dalam ruanganku yang hening. Oh, Bima, kau pikir kau adalah penguasa bank ini hanya karena kau mengenakan tanda pengenal bertuliskan manajer cabang. Kau lupa bahwa setiap gelas champagne yang kau reguk, setiap helai karpet yang kau injak, dan bahkan udara sejuk yang kau hirup di ruangan itu, adalah fasilitas yang kusediakan dari kantong pribadiku. Kau hanyalah seekor parasit dungu yang kebetulan numpang hidup di dalam perut paus raksasa, dan kini mengira dirimu adalah sang penguasa samudra. Clarissa tertawa manja, menyandarkan kepalanya ke bahu Bima dengan gerakan manipulatif. Kau memang luar biasa, Bima. Untung saja anak nakal itu memecahkan vas kristalku. Kalau tidak, mungkin kau belum punya keberanian untuk mengusir perempuan kampung itu dari rumah kita. Kapan kau akan membelikanku perhiasan berlian yang kau janjikan itu? Katamu kau punya akses ke dana tak terbatas. Tentu saja, sayang. Kartu kredit utamaku limitnya miliaran. Nanti siang kita belanja apapun yang kau mau. Anggap saja sebagai perayaan karena rumah menteng itu kini sepenuhnya jadi milik kita berdua, jawab Bima dengan nada yang sangat penuh percaya diri. Aku menatap layar itu dengan rasa jijik yang mendarah daging. Vas kristal murahan. Demi benda rongsokan senilai 5 juta rupiah yang dibawa oleh wanita tanpa harga diri itu, Bima berani meninggalkan memar kebiruan di pergelangan tangan putriku.
Kesalahan itu adalah dosa tak terampuni yang harus dibayar lunas dengan kehancuran total nyawa dan masa depannya. Jemariku mulai menari di atas keyboard mekanik di meja kerjaku, memancarkan bunyi klik yang ritmis seperti ketukan palu hakim. Sudah waktunya untuk memotong pasokan oksigen ke dalam akuarium tempat mereka berenang. Aku masuk ke sistem inti perbankan menggunakan otoritas VVIP-ku. Langkah pertama adalah menganalisis setiap transaksi haram yang dilakukan oleh sang manajer boneka. Aku memanggil kepala tim audit forensik internalku melalui saluran telepon terenkripsi. Pak Franz, aku mau hasil pelacakan real-time dari seluruh aktivitas rekening Bima Mahendra selama 6 bulan terakhir. Sekarang juga. Dalam hitungan kurang dari 10 detik, layar monitor kiriku dipenuhi oleh barisan data berwarna merah menyala. Itu adalah rekam jejak pengkhianatannya. Mataku yang terlatih memindai setiap baris angka dengan kecepatan dan presisi seorang predator. Di sana, tertulis dengan sangat jelas bagaimana Bima menyalahgunakan wewenangnya. Ia telah memanipulasi celah keamanan untuk memotong autodebit dari beberapa rekening pasif milik nasabah prioritas, memindahkannya ke rekening penampung fiktif, lalu mencairkannya perlahan untuk mendanai gaya hidup Clarissa. Lebih parah lagi, aku menemukan transaksi penarikan sebesar 250 juta rupiah dari dana operasional cabang yang digunakan murni untuk membelikan tas mewah selingkuhannya itu. Bima telah mengubah dirinya dari sekadar suami yang brengsek menjadi seorang kriminal kerah putih. Di mataku, ia adalah aset beracun tingkat akut yang telah berani menggerogoti capital gain perusahaanku. Kau benar-benar telah menggali kuburanmu sendiri, suamiku. Desisku tajam ke arah layar monitor. Aku menekan tombol enter dengan kekuatan terukur. Menggunakan hak veto absolut sebagai pemegang saham utama, aku memasukkan perintah eksekusi senyap ke dalam sistem. Dalam sekejap mata, server perbankan utama merespons. 6 kartu kredit platinum yang ada di dompet Bima kini berstatus ditangguhkan secara permanen. Seluruh rekening payroll dan rekening tabungan atas namanya dibekukan total atas indikasi fraud. Aku tidak hanya akan memecatnya, aku telah memerintahkan tim legal untuk menyusun draft gugatan perdata yang akan merampas semua ilusi kekayaannya dan memastikan namanya terukir secara permanen di dalam blacklist BI. Sementara itu, di layar CCTV lounge, Bima masih tertawa lebar bersama ibunya yang baru saja bergabung. Sang benalu tua, Ibu Lestari, masuk dengan gaya angkuhnya dan langsung sibuk memerintah pelayan bank untuk menyajikan makanan paling mahal. Mereka bertiga sedang merayakan kemenangan semu di atas lantai kaca yang baru saja kuremukkan dari bawah. Bersenang-senanglah selagi bisa, Bima. Nikmatilah tegukan champagne terakhirmu itu dengan ibumu dan wanita bayaranmu. Karena sebentar lagi, kau akan disadarkan bahwa kau tak lebih dari sampah sejarah yang akan kusapu bersih dari singgasanaku. Kau akan kulempar tanpa ampun untuk membusuk di gubuk reot dan dipaksa menghirup bau selokan yang akan menjadi parfum abadimu. Proses likuidasi aset baru saja dimulai, dan sang eksekutor tidak akan pernah memberikan pengampunan bagi pria yang telah melukai anaknya. Cahaya keemasan dari matahari Jakarta menembus kaca anti peluru di ruang kerjaku, memantul pada permukaan meja eboni yang kini dipenuhi oleh lembaran dokumen tingkat dewa. Aku duduk dalam keheningan yang absolut, menyesap secangkir kopi geisha hitam pekat yang diseduh sempurna oleh asistenku. Di tanganku, tak ada lagi spons cuci piring atau ujung daster lusuh yang biasa kugunakan untuk mengelap sisa makanan Bima. Tanganku kini memegang sebuah pena Montblanc berlapis emas putih, bersiap menandatangani surat kematian finansial bagi pria yang telah berani menyentuh kulit putriku dengan kasar. Pintu ganda berbahan kayu mahoni di depanku terbuka tanpa suara. Pak Franz, kepala tim audit internal Bank Mega Buana, melangkah masuk diikuti oleh Bu Siska, penasihat hukum senior korporasi. Mereka berdua adalah algojo kepercayaanku, tim khusus yang hanya melapor langsung kepada pemilik hak veto tertinggi di bank ini, diriku. Wajah mereka tegang, namun mata mereka memancarkan profesionalisme yang tajam. Mereka tahu, saat sang pewaris takhta memanggil mereka secara darurat, sebuah kepala pasti akan menggelinding. Selamat siang, Nyonya Nadia, sapa Pak Franz seraya membungkuk hormat, meletakkan 3 map tebal berwarna merah marun di atas mejaku. Sesuai instruksi Anda 2 jam yang lalu, kami telah melakukan audit forensik kilat dan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas log transaksi, persetujuan kredit, dan mutasi internal yang dilakukan oleh manajer cabang prioritas, Saudara Bima Mahendra. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit nappa yang ergonomis, menyilangkan kaki dengan anggun. Berikan aku ringkasan kebusukannya, Pak Franz. Seberapa dalam tikus itu menggali lubang di brankasku? Pak Franz membuka map pertama.
Sangat dalam dan sangat bodoh, Nyonya. Saudara Bima telah memanfaatkan otorisasi level 4 miliknya untuk menciptakan aset beracun di dalam sistem kita. Ia memanipulasi celah pada portofolio investasi milik 3 nasabah VIP lansia yang jarang mengecek mutasi bulanan mereka. Ia memotong sebagian kecil dari capital gain nasabah tersebut, lalu mengalihkannya melalui skema auto debit terselubung ke sebuah rekening penampung fiktif. Aku tersenyum miring, sebuah senyuman yang lebih menyerupai seringai predator. Dan dari rekening penampung fiktif itu, uangnya mengalir ke rekening seorang pelakor murahan bernama Clarissa. Benar begitu. Bu Siska mengambil alih pembicaraan, menyodorkan lembaran mutasi rekening yang sudah ditandai dengan stabilo kuning. Tepat sekali, Nyonya. Total dana yang digelapkan selama 8 bulan terakhir mencapai angka 4 miliar 200 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk membayar sewa apartemen mewah di kawasan Senopati, membeli perhiasan, tas branded, dan tentu saja, vas kristal tiruan yang dibeli seharga 6 juta rupiah dari sebuah butik barang antik palsu pagi ini. Mendengar kata vas kristal disebut, darahku kembali mendidih. Ingatan tentang memar di tangan Aira melintas, membuat cengkeramanku pada pena Montblanc semakin mengerat. Demi wanita yang hanya memuja status, Bima rela mencuri uang nasabah, mempertaruhkan reputasi bank keluargaku, dan menyakiti darah dagingnya sendiri. Pria itu bukan lagi manusia di mataku. Ia adalah sekumpulan sel kanker yang harus dieksisi tanpa sisa. Dia pikir dia sangat pintar. Ujarku dengan nada suara yang sangat dingin, memecah kesunyian ruangan. Dia pikir dengan posisinya sebagai manajer, ia bisa menjadi raja kecil yang numpang hidup di atas fasilitas bank ini. Ia bahkan membawa ibunya, sang benalu tua itu, untuk ikut berpesta di atas penderitaanku. Mereka mengira aku ini buta, tuli, dan bodoh. Aku menatap lurus ke arah Bu Siska. Siapkan draft gugatan perdata atas nama korporasi. Aku ingin kita menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 15 miliar rupiah. Masukkan klausa penyitaan seluruh aset pribadi yang terdaftar atas namanya. Aku mau proses likuidasi aset ini berjalan layaknya mesin penggiling daging. Bu Siska mengangguk tegas, mencatat setiap instruksiku dengan cepat. Akan saya siapkan segera, Nyonya. Dengan bukti telak dari audit forensik ini, Bima tidak akan memiliki celah untuk berkelit di pengadilan niaga. Selain itu, kami akan langsung melaporkan temuan ini ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Pastikan laporannya diproses dengan status prioritas tinggi. Tambahku mutlak, tak memberikan ruang untuk kompromi. Begitu laporan itu masuk, sistem perbankan nasional akan otomatis memasukkan nama Bima Mahendra ke dalam daftar blacklist BI tingkat merah. Karirnya akan mati detik itu juga. Dia tidak akan pernah bisa melamar pekerjaan di institusi keuangan manapun, bahkan tidak untuk posisi teller magang sekalipun. Akses kreditnya akan terkunci. Dia akan menjadi paria di dunia finansial. Aku bangkit dari kursiku, berjalan perlahan menuju dinding kaca raksasa yang menampilkan pemandangan Jalan Raya Sudirman yang macet. Dari ketinggian ini, mobil-mobil mewah di bawah sana terlihat seperti mainan kecil yang tak berarti. Begitu pula dengan Bima. Ia hanyalah sebuah pion rusak di atas papan caturku. Nyonya, panggil Pak Franz pelan, memecah lamunanku. Apakah kita akan melakukan pemecatan dan penangkapan hari ini juga? Aku berbalik, menatap kedua algojoku dengan tatapan aristokratis yang mematikan. Tidak. Jika kita menangkapnya hari ini, kejutannya akan terlalu cepat selesai. Aku ingin menyiksanya secara psikologis terlebih dahulu. Aku ingin melihat ego dan kesombongannya dikuliti hidup-hidup di depan umum. Aku kembali duduk di kursiku, merapikan dokumen-dokumen itu dengan gerakan elegan. Pak Franz, bekukan seluruh kartu kredit dan akses rekening pribadinya secara senyap mulai siang ini. Jangan beri pemberitahuan apapun. Biarkan sistem yang merespons dengan kata, ditolak, saat ia mencoba menggunakannya. Bu Siska, siapkan surat pengosongan paksa untuk rumah dinas dan penarikan mobil operasionalnya. Surat itu harus tiba di tangan ibu mertuaku besok pagi. Mereka berdua mengangguk serentak, memahami sepenuhnya skenario penyiksaan lambat yang sedang kurancang. Aku adalah sang eksekutor yang akan memastikan kematian finansial Bima berjalan menyakitkan, lambat, dan sangat memalukan. Bima dan Ibu Lestari selama ini merasa berhak atas segala kemewahan di sekeliling mereka. Mereka memuja status sosial palsu itu lebih dari apapun. Maka, hukuman yang paling pantas bagi sekumpulan parasit adalah dengan mencabut inang mereka secara tiba-tiba di tengah pesta.
Besok, ketika semua aksesnya mati dan arogansinya diinjak-injak oleh sistem, Bima akan menyadari bahwa ia baru saja terlempar dari surga menuju neraka yang paling dasar. Kalian boleh keluar, perintahku mengakhiri pertemuan. Pastikan semua perangkap ini aktif sebelum jam makan siang selesai. Sepeninggal kedua anak buahku, ruang kerjaku kembali diliputi keheningan yang mahal. Aku melirik ke arah monitor CCTV. Di lounge VIP lantai 10, Bima dan Clarissa tampak bersiap untuk pergi. Bima dengan sangat percaya diri menyelipkan kartu kredit platinum, yang kini sudah berstatus mati, ke dalam dompetnya, menjanjikan surga belanja bagi sang pelakor. Berbelanjalah yang banyak, suamiku. Belilah berlian termewah yang bisa kau tunjuk di etalase. Karena saat kasir menggesek kartu itu, harga dirimu akan hancur lebur berkeping-keping persis seperti vas kristal yang melukai putriku pagi ini. Dan pada akhirnya, kau akan menyadari bahwa tempatmu yang sesungguhnya bukanlah di lantai marmer, melainkan di sebuah gubuk reyot di pinggiran kota. Kau akan resmi menjadi gelandangan tanpa arah, menghirup bau selokan setiap malam, dan dikenang hanya sebagai sampah sejarah di dalam buku besar dinasti Atmadja. Matahari sore Jakarta mulai membiaskan rona jingga yang memantul tajam pada kaca jendela penthouseku. Aku baru saja menyelesaikan secangkir Earl Grey ketika layar tablet berlapis titanium di atas mejaku berdenting pelan. Sebuah notifikasi dari sistem pelacakan GPS yang tertanam diam-diam di dalam sistem navigasi mobil dinas mewah yang sedang dikendarai Bima. Titik merah berkedip di peta digital, bergerak meninggalkan area perkantoran Sudirman menuju salah satu pusat perbelanjaan paling prestisius di Pacific Place. Tampaknya, insiden vas kristal pagi tadi tidak cukup untuk membuat Bima merenungi dosanya. Demi membungkam keraguan sang pelakor murahan yang selalu haus akan validasi sosial, Bima memutuskan untuk bermain sebagai pahlawan kesiangan yang bergelimang harta. Titik merah itu berhenti di area valet parking VVIP. Aku tertawa sinis, menyandarkan punggung ke kursi kulitku. Bima benar-benar pria yang buta huruf secara finansial. Ia mengira dengan membawa Clarissa ke butik perhiasan kelas atas, ia bisa mengukuhkan statusnya sebagai konglomerat. Ia lupa, atau mungkin terlalu dungu untuk menyadari, bahwa seluruh ekosistem keuangannya adalah rancanganku. Tanpa celah sistem autodebit dari rekening nasabah yang selama ini ia curi untuk menutupi tagihan kartu kreditnya, Bima secara teknis adalah pria miskin yang terjerat halusinasi tingkat dewa. Aku membuka laptopku, mengetikkan beberapa baris kode akses ke dalam server perbankan yang terintegrasi langsung dengan jaringan payment gateway retail internasional. Sebagai pemegang hak veto di konsorsium perbankan elit, melacak transaksi real-time di butik high-end adalah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Aku memunculkan log transaksi mesin EDC dari butik tersebut di layar kiriku, sementara layar kananku menampilkan akses CCTV keamanan butik yang kuretas ringan melalui koneksi jalur belakang manajer keamanan mall. Di layar beresolusi tinggi itu, kulihat Bima dan Clarissa disambut bak bangsawan oleh staf butik. Clarissa berjalan dengan dagu terangkat tinggi, menunjuk sebuah kalung berlian biru murni berpotongan pears shape yang terpajang eksklusif di dalam etalase kaca anti peluru. Harganya 1.250.000.000 rupiah. Clarissa memekik kegirangan, melingkarkan tangannya ke leher Bima dan mencium pipi pria itu. Bima tersenyum angkuh. Mengangguk kepada staf penjualan yang membungkuk hormat, lalu mengeluarkan kartu kredit Visa Infinite dari dompet kulitnya. Itu adalah kartu kredit limit tertinggi yang ia miliki, kartu yang tagihannya selalu ia bayar menggunakan uang haram hasil penggelapan dana. Ia sangat yakin bisa membelikan kalung itu dan membuktikan pada Clarissa bahwa ia 1000 kali lipat lebih berharga daripada istri sahnya yang selalu ia paksa memakai daster lusuh di rumah. Sayangnya, suamiku itu melupakan satu detail kecil tentang hukum korporat. Siang tadi, setelah tim auditku menyelesaikan audit forensik, seluruh rekening dan fasilitas kredit Bima telah kuubah statusnya menjadi aset beracun. Sistem inti bank telah mengunci identitasnya dalam mode pembekuan absolut. Matahari di luar semakin turun, selaras dengan harga diri Bima yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Aku menatap log EDC di layarku. Baris kode transaksi muncul berkedip-kedip, berpacu dengan detak jantung penuh kesombongan di dada suamiku. Processing transaction, 1.250.000.000 rupiah. Connecting to bank server. Status, declined. Error code 51. Insufficient account frozen. Di layar CCTV, kulihat pramuniaga berpakaian rapi itu mengerutkan kening sejenak. Ia tersenyum canggung, menyerahkan kembali kartu hitam tersebut kepada Bima. Mohon maaf, Bapak Bima. Kartu Anda ditolak oleh sistem bank penerbit.
Apakah Bapak ingin menggunakan metode pembayaran atau kartu lain? Bima mengerutkan dahi. Wajahnya yang arogan mulai dihiasi kepanikan tipis, persis seperti orang yang mulai tenggelam namun masih menolak mengakui bahwa ia tidak bisa berenang. Sistem bank ini memang terkadang lambat kalau nominalnya miliaran. Pasti limit hariannya menyangkut. Gesek pakai kartu debit prioritas saya saja. Ia menyerahkan kartu debit emasnya. Kartu yang terhubung langsung dengan rekening gajinya, yang siang tadi juga sudah kubekukan sebagai bagian dari proses likuidasi aset prapemecatan. Pramuniaga itu menggeseknya kembali. Log di layarku kembali berkedip memperbarui data. Status: declined. Account suspended permanently. Maaf, Pak. Kartu ini juga ditolak. Keterangannya kartu telah diblokir permanen oleh pihak bank. Ucap pramuniaga itu. Kali ini suaranya sedikit lebih dingin dan berjarak. Di butik perhiasan kelas atas, staf dilatih dengan insting tajam untuk mengenali pembeli asli dan penipu yang hanya numpang hidup pada kartu plastik yang sudah mati. Kepanikan Bima kini bermutasi menjadi kemarahan defensif yang menjijikkan. Ia menggebrak meja etalase kaca itu dengan telapak tangannya yang besar. Tangan yang sama yang ia gunakan untuk memukul putriku pagi tadi. Kalian pasti sengaja mempermainkanku. Mesin edisi kalian yang rusak. Panggil manajer kalian sekarang juga. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku manajer cabang prioritas di Bank Mega Buana. Aku bisa membeli seluruh isi toko ini. Bentak Bima. Suaranya menggema di seluruh butik. Menarik perhatian beberapa pelanggan VIP lainnya yang mulai menatapnya dengan pandangan merendahkan bak melihat serangga. Clarissa, yang sedari tadi sudah bersiap memamerkan kalung berlian itu di media sosialnya, kini wajahnya merah padam karena menahan malu yang luar biasa. Ia adalah parasit yang memuja validasi publik, dan dipermalukan di depan orang-orang kaya sungguhan adalah neraka tak tertahankan baginya. Bima, apa-apaan ini? Kau bilang limitmu tak terbatas. Kenapa semua kartumu mati total? Desis Clarissa tajam, menarik lengan jas Bima dengan kasar. Kau sengaja membawaku ke sini untuk mempermalukanku di depan mereka. Diam, Clarissa. Ini cuma masalah teknis dari pusat. Bank bodoh ini sedang bermasalah. Bima balas membentak. Keringat dingin mulai bercucuran deras di pelipisnya. Harga dirinya sedang dikuliti hidup-hidup di depan wanita yang ia jadikan alasan utama untuk menghancurkan keluarganya sendiri. Aku tersenyum lebar di dalam ruanganku yang hening. Rasanya seperti mendengarkan simfoni klasik yang dimainkan dengan sangat presisi. Kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, Bima. Kau hanyalah badut yang kebetulan mengenakan jas mahal dari capital gain perusahaanku. Aku meraih ponselku, menghubungi nomor manajer butik tersebut yang kebetulan sangat mengenal reputasi keluarga Atmadja. Nyonya Nadia Atmadja, suatu kehormatan yang luar biasa Anda menghubungi butik kami. Sapa manajer itu dengan nada penuh hormat di ujung telepon. Pria berpakaian jas yang sedang berteriak marah di butik Anda itu adalah suamiku. Atau lebih tepatnya, calon mantan suamiku. Ujarku dengan nada suara yang elegan, sangat kontras dengan arogansi jalanan yang sedang dipertontonkan Bima. Dia sedang dalam proses investigasi dan akan segera masuk ke dalam blacklist BI karena gugatan perdata atas penggelapan uang nasabah. Usir dia dari butikmu sekarang juga dengan bantuan pihak keamanan mal. Jangan biarkan dia merusak citra eksklusif toko Anda. Astaga. Dimengerti? Nyonya Nadia. Kami akan segera mengambil tindakan tegas. Terima kasih banyak atas peringatannya. Aku mematikan telepon. Tak sampai 1 menit kemudian, di layar CCTV kulihat 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam mendekati Bima. Mereka berbicara dengan tegas, menunjuk ke arah pintu keluar. Bima berusaha melawan, menunjuk-nunjuk wajah staf dengan beringas, namun staf butik itu hanya menatapnya dengan pandangan jijik layaknya melihat seorang gelandangan yang tersesat masuk ke dalam istana. Clarissa tidak menunggu Bima. Wanita pengeruk harta itu berbalik dan berjalan cepat keluar dari butik dengan langkah dihentak. Menutupi wajahnya dengan tasnya, meninggalkan Bima yang masih berusaha mempertahankan sisa-sisa kesombongannya di hadapan security mall. Pemandangan keruntuhan wibawa itu adalah sebuah mahakarya bagiku. Sang eksekutor tidak perlu mengangkat senjata untuk membunuh. Aku hanya perlu memutus aliran darahnya. Malam ini, Bima akan pulang ke rumah dinas itu dengan perut mual dan pikiran yang kacau balau karena semua kartunya mati. Ia dan ibunya, sang benalu itu, akan saling menyalahkan. Dan ketika mereka terbangun besok pagi, kesombongan mereka akan kembali membutakan logika mereka. Mereka tidak tahu bahwa besok,
Mereka akan dipaksa mengemasi barang-barang busuk mereka, ditendang ke sebuah gubuk reot, dan menyatu kembali dengan bau selokan sebagai sampah sejarah yang tak berguna. Malam ini, biarlah Bima menikmati detik-detik terakhir kepanikannya, sebelum realitas sesungguhnya datang merenggut nyawa finansialnya besok pagi. Pagi kedua sejak aku melangkah keluar dari penjara kemunafikan bernama rumah tangga. Udara di dalam ruang kerja penthouseku terasa sangat sejuk dan steril. Aku duduk di sofa Chesterfield putih, memegang tablet berlapis titanium yang terhubung langsung dengan sistem pelacakan aset korporasi. Setelah insiden penolakan kartu kredit yang sangat memalukan semalam, Bima rupanya masih menolak untuk terbangun dari halusinasi gilanya. Alih-alih merenungi nasibnya yang di ujung tanduk, suamiku yang dungu itu justru memilih untuk melarikan diri dari realitas dengan cara membor bersama komunitas Crazy Rich palsunya. Titik merah di layar GPS tabletku berkedip statis di sebuah country club super eksklusif di kawasan selatan Jakarta. Tempat itu adalah taman bermain bagi para eksekutif papan atas, tempat di mana keanggotaan tahunannya bernilai ratusan juta rupiah, biaya yang tentu saja Bima bayar menggunakan uang haram hasil manipulasinya. Bima sedang bermain golf. Ia sedang mengayunkan stik besinya, berusaha mati-matian mempertahankan topeng sebagai manajer bank sukses, menutupi fakta bahwa semalam sang pelakor murahan meninggalkannya mengamuk di lobi mal karena tak mampu membelikan seuntai kalung. Ia tidak tahu bahwa lapangan golf hijau yang sedang ia injak itu akan menjadi panggung eksekusi publiknya yang pertama hari ini. Aku menekan tombol intercom di mejaku, terhubung langsung dengan Komandan Tim Pengamanan Aset Internal Bank Mega Buana, Kapten Arya. Kapten, target sudah berada di lokasi. Lakukan penarikan unit sekarang juga. Pastikan kalian melakukannya tepat di area drop-off lobi utama saat keramaian sedang memuncak. Perintahku dengan nada datar yang tak terbantahkan. Siap laksanakan, Nyonya Nadia. Kami sedang memasuki gerbang country club. Jawab suara berat dari seberang. Aku segera membagi layar tabletku menjadi dua. Sisi kiri menampilkan rekaman live dari bodycam yang terpasang di dada Kapten Arya, sementara sisi kanan menampilkan akses CCTV gerbang rumah dinasku di Menteng. Skenario kehancuran hari ini dirancang secara paralel. Tidak ada satupun parasit yang akan kuberikan waktu untuk bernapas. Di layar bodycam, aku melihat sebuah truk derek hidrolik bertuliskan Aset Recovery Bank Mega Buana, melaju perlahan namun pasti memasuki pelataran country club. Di belakangnya, dua mobil SUV hitam berisi tim keamanan internal bank mengikuti dengan rapat. Mereka berhenti tepat di belakang sebuah sedan BMW seri 7 berwarna hitam mengkilap. Mobil operasional direksi yang selama ini diakui Bima sebagai mobil pribadinya. Kapten Arya turun, berjalan tegap menuju resepsionis klub. Panggilkan saudara Bima Mahendra. Beritahu dia ada urusan mendesak terkait unit kendaraannya di lobi depan. Ucapnya tegas. 10 menit kemudian, Bima muncul dari arah lapangan hijau. Ia mengenakan pakaian golf desainer dari kepala hingga ujung kaki, lengkap dengan kacamata hitam mahal. Ia berjalan dengan gaya aristokrat murahan, dikelilingi oleh 3 orang rekan bisnisnya yang juga merupakan nasabah prioritas di cabang bank yang ia pimpin. Ada apa ini? Siapa kalian berani mengganggu waktu bermainku? Bentak Bima saat melihat Kapten Arya berdiri di samping mobil BMW-nya dengan membawa sebuah papan klip. Kapten Arya tidak mundur 1 inci pun. Ia menatap Bima dengan pandangan dingin dan profesional. Bapak Bima Mahendra. Sesuai dengan instruksi dari kantor pusat dan pemegang hak veto Dewan Komisaris, seluruh fasilitas operasional Anda ditarik terhitung mulai pukul 9 pagi ini. Wajah Bima yang tadi terbakar matahari kini berubah sepucat pualam. Matanya melirik liar ke arah teman-temannya yang kini mulai berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya dan kecurigaan. Ditarik. Apa maksudmu? Ini mobilku. Aku manajer cabang prioritas. Kalian pasti salah sistem. Raung Bima, berusaha membuka pintu mobil, namun sistem sentral telah mengunci otomatis kendaraan tersebut dari jarak jauh. Tidak ada kesalahan sistem, Pak. Anda saat ini sedang berada dalam masa investigasi internal terkait indikasi penggelapan dana. Kendaraan ini resmi dikategorikan sebagai aset beracun yang disita untuk proses likuidasi aset. Silakan serahkan kunci cerdasnya, atau kami akan memblokirnya secara permanen dan mendereknya secara paksa di depan seluruh tamu klub ini. Tegas Kapten Arya, suaranya sengaja dikeraskan agar menggema di pelataran lobi yang mulai ramai. Kehancuran martabat itu terjadi dalam hitungan detik. 3 rekan bisnis Bima, orang-orang yang sangat menjaga reputasi finansial mereka, langsung mengambil langkah mundur. Di dunia perbankan elit,
Bergaul dengan eksekutif yang sedang diselidiki karena penggelapan uang adalah sebuah bunuh diri sosial. Bima terisolasi seketika. Dengan tangan gemetar yang tak lagi mampu memegang stik golf dengan angkuh, Bima merogoh saku celananya dan menyerahkan kunci mobil itu. Pria yang pagi tadi merasa sebagai penguasa dunia itu kini harus menelan ludah kepahitan. Berdiri mematung menyaksikan mobil kebanggaannya dinaikkan ke atas truk derek. Ia terpaksa memesan taksi online kelas ekonomi untuk pulang, mengakhiri ilusi sosialitanya dengan cara yang paling memalukan. Sementara drama di klub golf itu berakhir, babak kedua baru saja dimulai di layar kanan tabletku. Sebuah motor kurir dari firma hukum korporat berhenti di depan gerbang rumah dinasku. Sang kurir menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna merah berlogo Bank Mega Buana kepada Ibu Lestari, yang kebetulan sedang bersantai di teras depan sambil memamerkan koleksi tanaman hiasnya kepada tetangga sebelah. Sang benalu tua itu mengenakan jubah sutra, sangat kontras dengan daster lusuh yang sering ia paksakan untuk kupakai. Melalui mikrofon CCTV yang kuretas akses audionya, aku bisa mendengar gerutuan arogan mertuaku. Surat apa lagi ini? Pasti undangan VIP untuk Bima dari direksi pusat. Gumamnya sombong di depan tetangganya, sebelum merobek segel amplop itu. Namun, begitu matanya membaca baris pertama dari dokumen berstempel merah itu, wajah keriputnya langsung menegang. Jantungnya pasti serasa berhenti berdetak. Itu adalah surat perintah pengosongan properti dinas. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas dan mengikat secara hukum bahwa rumah tersebut adalah aset murni Bank Mega Buana, dan hak huni saudara Bima Mahendra telah dicabut secara tidak hormat. Penghuni diwajibkan angkat kaki dalam waktu 2x24 jam tanpa membawa satupun perabotan atau barang berharga yang melekat pada properti. Pengosongan. Apa-apaan ini? Rumah ini milik anakku. Dia membelinya dengan hasil keringatnya sendiri. Jerit Ibu Lestari histeris, suaranya melengking menembus ketenangan kompleks perumahan elit tersebut. Tetangganya yang tadi diajak mengobrol kini memandangnya dengan tatapan aneh dan perlahan menyingkir menjauh. Ibu Lestari segera meraih ponselnya dengan tangan gemetar, menekan nomor Bima dengan panik. Aku mengaktifkan penyadapan internal korporat untuk mendengarkan percakapan dua manusia yang sedang menanti ajal finansialnya itu. Bima, cepat pulang. Nak, ada surat gila dari kantormu. Mereka menyuruh kita mengosongkan rumah ini. Katanya ini rumah dinas bank. Bukannya kau bilang sertifikatnya atas namamu? Jerit Ibu Lestari sambil menangis. Di ujung telepon, suara Bima terdengar sangat parau, diiringi suara bising mesin taksi ekonomi yang sedang ia tumpangi. Ibu, mobilku baru saja ditarik paksa di klub golf. Kartu kreditku mati semua. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bu, ada yang menyabotase sistem bank dan menjebakku. Menjebakmu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mau tinggal di mana? Ibu tidak mau diseret keluar dari rumah ini seperti gelandangan. Aku mematikan audio tabletku, bersandar dengan nyaman sambil menyesap kopiku yang masih hangat. Oh, kalian tidak dijebak. Kalian hanya sedang menuai badai yang kalian tabur sendiri. Selama 5 tahun kalian dengan sangat rakus numpang hidup di atas asetku, merendahkanku, dan menindasku. Bima berpikir dengan menyingkirkanku, ia akan menguasai seluruh fasilitas itu. Ia tidak pernah menyadari bahwa perempuan yang ia usir adalah inang yang selama ini memompakan darah ke dalam jantungnya. Paniklah, Bima. Berteriaklah memaki nasibmu. Karena esok hari, aku telah menyiapkan sebuah jebakan sempurna di ruang rapat umum pemegang saham. Kau akan datang ke kantorku dengan keyakinan bisa memperbaiki segalanya, hanya untuk mendapati bahwa istrimu yang kau anggap miskin dan tak berguna itu adalah dewa yang memegang palu hakim di atas kepalamu. Kalian berdua akan resmi dibuang ke sebuah gubuk reot di pinggir sungai, membusuk bersama bau selokan yang akan menjadi teman abadi kalian. Kalian telah menukar istana dengan kemiskinan, dan aku akan memastikan kalian dicatat sebagai sampah sejarah di dalam dinastiku. Kepanikan adalah racun yang bekerja paling cepat dalam aliran darah seorang pengkhianat. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat Jakarta, menggantikan warna langit menjadi abu-abu suram, aku duduk di balik meja kerja eboniku di lantai 60 Bank Mega Buana. Sebuah senyum sinis yang sangat dingin tersungging di bibirku. Melalui layar monitor beresolusi tinggi di depanku, aku sedang menyaksikan sebuah pertunjukan monolog keputusasaan yang dimainkan dengan sangat menyedihkan oleh suamiku sendiri. Bima Mahendra telah kembali ke ruang kerja manajer cabangnya setelah menelan penghinaan publik di klub golf elit siang tadi. Penampilannya adalah definisi mutlak dari kejatuhan. Pakaian golf desainer yang ia kenakan kini kusut masai,
dihiasi noda keringat dingin yang membasahi ketiak dan punggungnya. Rambutnya yang biasanya selalu tersisir rapi dengan pomade mahal kini acak-acakan karena terus-menerus dijambak oleh tangannya sendiri. Tangan yang kemarin dengan beringasnya memukul putriku itu, kini gemetar hebat saat terus-menerus menekan tombol di keyboard komputernya. Ia sedang mencoba membongkar pemblokiran sistem dari terminal cabangnya, sebuah usaha bodoh yang setara dengan mencoba menguras lautan menggunakan sendok teh. Sialan. Buka sistemnya. Kenapa otorisasi level 4-ku tidak berfungsi? Rutuk Bima. Suaranya terekam dengan sangat jernih melalui mikrofon tersembunyi yang tertanam di balik detektor asap di ruangannya. Bima tidak tahu bahwa sejak hasil audit forensik itu disahkan siang tadi, identitas digitalnya telah sepenuhnya dihapus dari ekosistem perbankan ini. Ia telah diubah menjadi aset beracun yang diisolasi total. Tidak ada satupun transaksi, bahkan untuk sekadar mengecek saldo, yang bisa ia lakukan. Sang direktur palsu itu sedang menatap layar yang hanya menampilkan satu kalimat absolut berwarna merah. Akses ditolak oleh otoritas pusat. Di sudut layar tabletku yang lain, aku juga memantau pergerakan dua parasit lainnya. Clarissa, sang pelakor murahan itu, rupanya telah memblokir nomor telepon Bima sejak insiden memalukan di butik perhiasan. Wanita itu sedang asyik meminum koktail di sebuah bar eksklusif di Kemang, bersiap mencari sugar daddy baru yang kartu kreditnya tidak akan mati saat digesek. Sementara itu, di rumah Menteng, Ibu Lestari terus menangis histeris. Sang benalu tua itu mondar-mandir di teras depan, memegangi surat pengosongan rumah dengan tangan gemetar, menatap setiap mobil yang lewat dengan ketakutan seolah-olah regu pengusir sudah datang untuk menyeretnya keluar. Mereka bertiga telah terpecah belah. Aliansi kotor yang dibangun di atas ilusi kekayaan itu hancur berkeping-keping begitu aliran capital gain dari perusahaanku kuputus. Mereka yang selama ini dengan sangat bangga numpang hidup pada kemurahan hatiku, kini sedang menggelepar kehabisan oksigen finansial. Di layar utama, kulihat Bima akhirnya menyerah pada komputernya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menekan sebuah nomor panggilan cepat. Ia sedang menelepon kartu as terakhirnya. Sebuah ponsel pintar di atas meja kerjaku bergetar pelan. Ponsel itu bukan milikku. Ponsel itu milik Handoyo, Vice President Divisi IT dan Manajemen Risiko Bank Mega Buana, yang saat ini sedang duduk gemetar di kursi kulit di seberang mejaku. Wajah pria parubaya itu sepucat kertas, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia diapit oleh dua petugas keamanan internal korporasi berbadan tegap. Handoyo adalah orang dalam yang selama ini menerima suap dari Bima untuk menutup mata terhadap manipulasi autodebit ilegal yang menyedot dana nasabah VIP. Aku memberikan isyarat dingin dengan daguku kepada Handoyo. Angkat. Dan ucapkan persis seperti naskah yang sudah kusiapkan. Satu kesalahan, dan kau akan menyusul Bima membusuk di sel penjara malam ini juga. Handoyo mengangguk cepat, menelan ludah dengan susah payah, lalu menggeser layar ponselnya dan menyalakan mode loudspeaker. Halo, Handoyo. Syukurlah Bapak angkat. Suara Bima meledak dari speaker, syarat akan kepanikan absolut dan permohonan yang menjijikkan. Pak, tolong aku. Sistem pusat sedang error gila-gilaan. Mobil dinasku ditarik paksa, semua kartuku diblokir permanen, dan ada surat pengosongan rumah yang dikirim ke ibuku. Tolong gunakan otoritas IT Bapak untuk membuka blokir rekeningku sekarang juga. Aku butuh akses uangku. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, tersenyum sinis. Uangmu? Kau tidak pernah memiliki sepeser pun uang di bank ini, Bima. Kau hanya pencuri yang lupa diri. Handoyo melirikku dengan ketakutan sebelum menjawab dengan suara bergetar yang ia usahakan terdengar normal. Bima, tenang dulu. Ini bukan error sistem. Ada audit mendadak dari Dewan Komisaris terkait portofolio nasabah cabangmu. Seseorang menemukan anomali pada pemindahan dana itu. Apa? Napas Bima tercekat. Keheningan sesaat yang terjadi di seberang sana adalah suara nyaring dari ego yang retak. Pak, kita sudah sepakat untuk menutupi jejak itu. Bapak sudah kuberikan komisi besar. Bapak harus menghapus log transaksinya sekarang juga sebelum komisaris utama melihatnya. Tidak bisa, Bima. Aksesnya sudah dikunci dari atas. Ucap Handoyo, membaca selembar kertas yang diletakkan asistenku di depannya. Tapi dengar, Dewan Direksi belum melaporkan ini ke pihak berwenang. Mereka ingin mendengar penjelasanmu secara langsung. Besok pagi, pukul 10 tepat, akan ada rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, di kantor pusat. Datanglah ke lantai 60. Temui mereka, gunakan pesonamu.
Dan buktikan bahwa itu hanyalah kesalahan teknis dari bawahanmu. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan karir kita berdua. Terdengar helaan napas panjang yang penuh kelegaan dari ujung telepon. Bima, dengan segala narsisme dan kedunguannya, memakan umpan itu hidup-hidup. Baik, Pak. Baik. Aku akan datang besok pagi. Aku akan siapkan presentasi untuk membungkam para direksi tua itu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan karirku hancur hanya karena hal sepele ini. Terima kasih, Pak Handoyo. Klik. Panggilan diputus. Aku tertawa. Sebuah tawa yang memantul dengan sangat elegan di dinding kaca penthouse ini. Hal sepele? Bima menganggap pencurian miliaran rupiah dari institusiku sebagai hal sepele. Ia benar-benar merasa dirinya adalah dewa manipulasi yang bisa lolos dari lubang jarum hanya dengan modal senyum dan argumen kosong. Ia tidak tahu bahwa RUPSLB besok bukanlah sebuah rapat klarifikasi. Itu adalah panggung eksekusi publik yang sengaja kubangun untuk memenggal lehernya. Bawa dia pergi, perintahku tanpa menatap Handoyo. Tahan dia di ruang isolasi internal hingga rapat besok selesai. Surat pemecatan tidak hormat dan penyerahan berkasnya ke kepolisian akan kutandatangani besok. Handoyo diseret keluar oleh petugas keamanan tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun. Ruang kerjaku kembali diliputi keheningan yang mahal. Aku membuka laci meja kerjaku, mengeluarkan draft dokumen legal tebal bersegel merah yang disiapkan oleh tim hukumku sore ini. Ini adalah surat gugatan perdata yang akan menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah atas pencurian dana dan perusakan reputasi bank. Bersama dengan dokumen ini, terdapat pula surat pengajuan resmi yang akan mendaftarkan nama Bima Mahendra ke blacklist BI tingkat nasional. Malam ini, Bima akan tidur di rumah dinas itu dengan perut keroncongan dan pikiran yang dipenuhi ilusi kemenangan palsu. Ia akan menghabiskan waktu semalaman menyusun presentasi bodoh, meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan kembali normal besok siang. Ia masih sangat yakin bahwa ia bisa membodohi para direktur di kantor pusat. Ia tidak pernah membayangkan, sedikit pun tidak, bahwa pemegang hak veto absolut yang akan ia hadapi esok hari di ujung meja direksi adalah istri yang selama 5 tahun ini ia paksa memakai daster lusuh dan ia usir seperti anjing jalanan. Bersiaplah untuk panggung terakhirmu, suamiku. Rapikan jasmu yang dibeli dari uang haram itu. Besok pagi, ketika kau melangkah masuk ke dalam ruang rapat lantai 60, aku tidak akan lagi menyamar. Aku akan bangkit sebagai sang eksekutor sejati. Aku akan memastikan proses likuidasi aset tidak hanya menyita harta bendamu, tetapi juga menguliti sisa harga dirimu hingga kau tak lebih berharga dari kotoran. Dan saat palu keputusanku dijatuhkan, kau dan ibumu akan resmi diseret keluar dari gerbang istanaku, dilempar sebagai gelandangan untuk membusuk di gubuk reot di mana bau selokan akan menjadi teman abadi kalian. Kalian hanyalah sampah sejarah yang tak pantas mendapatkan sepercik pun belas kasihan. Pagi ini, ruang rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, di lantai 60 Bank Mega Buana telah kuubah menjadi ruang eksekusi kedap suara. Aku duduk dengan postur sempurna di kursi kebesaran berlapis kulit hitam di ujung meja mahoni raksasa. Kursi ini sengaja kuputar membelakangi pintu masuk, menghadap lurus ke arah dinding kaca yang menyajikan lanskap ibu kota yang diguyur hujan gerimis. Tidak ada lagi sisa-sisa istri lemah yang selalu bersembunyi di balik daster lusuh murahan. Hari ini, aku mengenakan setelan powersuit berwarna navy blue dari rumah mode Dior, memancarkan aura seorang kaisar yang bersiap menjatuhkan vonis mati. Di atas mejaku, sebuah tablet menampilkan rekaman langsung dari kamera CCTV di lobi utama gedung. Tepat pukul 9.45, pintu kaca putar raksasa di lantai dasar itu bergerak. Bima Mahendra melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang disetrika sangat rapi, berusaha keras memoles kembali ilusi kesuksesannya yang sempat hancur kemarin. Dan yang paling membuatku tersenyum sinis, ia tidak datang sendirian. Menggandeng lengan kirinya dengan sangat posesif adalah Clarissa, sang pelakor murahan. Rupanya, setelah diabaikan semalaman, sang parasit itu kembali menempel pada Bima pagi ini. Bima pasti telah merangkai puluhan kebohongan manis, meyakinkan wanita gila harta itu bahwa masalah kemarin hanyalah kesalahan teknis, dan hari ini ia akan membuktikan kekuasaannya di kantor pusat. Mereka berjalan melintasi lantai marmer lobi dengan dagu terangkat tinggi, tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan di atas karpet merah menuju tiang gantungan. Clarissa menatap sekeliling lobi megah ini dengan mata berbinar penuh ketamakan, mengira bahwa sebentar lagi ia akan menjadi nyonya besar yang berhak memanipulasi portofolio elit dan menikmati capital gain dari institusi ini.
Clarissa sama bodohnya dengan ibu mertuaku. Sang benalu tua yang pagi ini pasti sedang menangis ketakutan menjaga rumah dinas dari ancaman pengosongan. Mereka semua tak lebih dari sekumpulan hama yang numpang hidup pada kemurahan hatiku. Di layar monitor, kulihat Bima mendekati meja resepsionis VIP khusus direksi. Ia menepuk meja pualam itu dengan gaya arogan yang sangat khas. Pagi. Tolong siapkan akses VVIP untukku. Aku manajer cabang prioritas, Bima Mahendra. Aku ada undangan RUPSLB dengan Dewan Direksi hari ini, ucap Bima dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan Clarissa dan beberapa orang di lobi mendengarnya. Resepsionis itu, yang sudah menerima instruksi langsung dari asistenku, tidak tersenyum sedikit pun. Ia menekan sebuah tombol tersembunyi di bawah mejanya. Mohon maaf, Bapak Bima. ID card Anda tidak lagi terdaftar di sistem kami. Bima mendengus kesal, berusaha menjaga wibawanya di depan Clarissa. Jangan bercanda. Mesin kalian pasti rusak lagi seperti mesin EDC di mal kemarin. Coba panggilkan manajer keamanan. Katakan padanya Bima Mahendra mau lewat. Keinginannya langsung terkabul, namun tidak dengan cara yang ia bayangkan. Dari arah lorong samping, Kapten Arya, Komandan Keamanan Internal Korporasi, melangkah maju diikuti oleh 4 petugas berbadan tegap berseragam safari hitam. Kapten Arya adalah eksekutor lapangan yang sama yang menarik paksa mobil mewah Bima di klub golf kemarin. Melihat wajah kapten itu, kulit Bima seketika berubah sepucat kertas. Bapak Bima Mahendra, suara bariton Kapten Arya memecah keramaian lobi yang mulai memperhatikan mereka. Sesuai dengan hasil audit forensik tadi malam, status Anda di perusahaan ini telah ditangguhkan secara permanen. Anda adalah subjek investigasi terkait manipulasi autodebit ilegal dan pencurian dana nasabah prioritas. Tutup mulutmu. Aku diundang oleh Pak Handoyo untuk rapat direksi. Bima berteriak panik. Wajahnya memerah menahan malu yang luar biasa saat para nasabah dan karyawan di lobi mulai berbisik-bisik menatapnya. Clarissa seketika melepaskan pegangan tangannya dari lengan Bima. Melangkah mundur dengan raut wajah jijik dan ketakutan. Pak Handoyo saat ini sedang berada dalam tahanan internal kami. Potong Kapten Arya dingin, menghancurkan sisa-sisa harapan Bima menjadi kepingan debu. Anda dijadwalkan untuk menghadap Dewan Komisaris sekarang juga. Tapi wanita ini tidak punya kepentingan apapun di sini. Tolong usir dia dari gedung ini. 2 petugas keamanan langsung bergerak maju, mencekal kedua lengan Bima dengan cengkeraman baja. Bima meronta, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Lepaskan aku. Clarissa, sayang, tunggu aku di sini. Ini cuma salah paham bodoh. Aku akan selesaikan ini dalam 10 menit. Namun sang pelakor murahan itu tidak menjawab. Clarissa berbalik, menutupi wajahnya dengan tas tiruannya, dan berjalan setengah berlari menuju pintu keluar. Ia membuang Bima layaknya membuang sampah sejarah yang mulai membusuk. Tidak ada loyalitas di antara para pengkhianat. Mereka hanya terikat oleh uang, dan ketika uang itu terbukti sebagai aset beracun, mereka akan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Di ruang rapat lantai 60, aku tertawa pelan menikmati pemandangan itu. Bima diseret secara paksa melintasi lobi, dimasukkan ke dalam lift khusus barang yang dingin dan sempit, bukan lift kaca VVIP yang ia dambakan. Ia digiring layaknya seorang pesakitan yang sedang diantar menuju ruang penyiksaan. Bima tidak tahu bahwa berkas gugatan perdata bernilai miliaran rupiah telah tersusun rapi di atas mejaku, menunggu untuk menghancurkan masa depannya. Ia juga tidak tahu bahwa siang ini, setelah rapat ini selesai, aku akan menggunakan hak veto mutlakku untuk memastikan namanya resmi tercetak di blacklist BI. Bima mengira ia bisa bernegosiasi. Ia mengira ia hanya akan berhadapan dengan sekumpulan pria tua berjas yang bisa ia bodohi dengan kata-kata manis dan alasan teknis. Ia masih berhalusinasi bahwa ia bisa menghindari ancaman untuk berubah menjadi gelandangan di jalanan ibu kota. Ia menolak fakta bahwa ia dan ibunya akan segera ditendang ke sebuah gubuk reot di mana bau selokan akan menjadi parfum harian mereka. Aku mematikan layar tabletku saat lampu indikator di atas pintu ruang rapat berkedip merah, menandakan bahwa lift barang telah tiba di lantai ini. Terdengar suara langkah kaki yang berat dan suara bentakan dari petugas keamanan di lorong luar. Panggung terakhir sang boneka telah disiapkan dengan sangat presisi. Saat langkah kaki petugas yang menggiring Bima bergema di dalam ruang rapat yang luas dan sunyi ini, atmosfer seketika berubah menjadi sangat mencekam. Bima terengah-engah, didorong masuk ke dalam ruangan yang remang-remang. Ia dihempaskan ke kursi pesakitan yang sengaja diletakkan sendirian di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan punggung kursiku.
Proses likuidasi aset telah merampas hartanya di luar sana, dan sekarang, konfrontasi ini akan merampas kewarasannya. Di mana para dewan direksi? Suara Bima menggema parau, memantul di dinding kayu kedap suara. Ia menatap punggung kursi kebesaranku dengan kemarahan yang dipaksakan, mencoba menutupi ketakutannya yang luar biasa. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti penjahat. Aku ini manajer cabang prioritas. Aku membawa profit triliunan untuk bank ini. Keluarlah kalian dan hadapi aku secara jantan. Bima terus berteriak, mengklaim prestasi palsu yang dibangun dari keringatku. Ia tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanyalah mempercepat ayunan pedang eksekusi yang telah menempel di urat lehernya. Panggung ini adalah miliknya untuk terakhir kalinya, sebuah pentas kebodohan sesaat sebelum tirai ditutup selamanya. Dan sang ratu siap menjatuhkan palunya. Ruang rapat utama di lantai 60 ini dirancang untuk mengintimidasi siapapun yang melangkah masuk ke dalamnya. Meja mahoni sepanjang 10 meter membentang kokoh, memantulkan cahaya redup dari lampu gantung kristal di langit-langit. Di ujung meja, aku duduk membelakangi pintu masuk, menghadap dinding kaca yang menyajikan pemandangan lanskap ibu kota. Di belakangku, suara napas Bima yang terengah-engah terdengar begitu menyedihkan, disusul oleh bentakannya yang menggema di ruangan kedap suara ini. Keluarlah kalian. Di mana dewan direksi? Teriak Bima, suaranya bergetar hebat menahan panik. Aku ini manajer cabang prioritas. Aku yang mengelola portofolio nasabah VIP. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti kriminal hanya karena kesalahan sistem bodoh. Aku menuntut untuk bicara dengan komisaris utama sekarang juga. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit napa yang ergonomis, menyilangkan kaki dengan anggun. Sungguh sebuah monolog keputusasaan yang menggelikan. Pria yang sedang berteriak di belakangku ini tak lebih dari seekor parasit dungu yang tak tahu diri. Selama 5 tahun ia numpang hidup pada kemurahan hatiku, mengklaim segala kemewahan yang kusediakan sebagai hasil murni keringatnya. Ia merasa menjadi eksekutif papan atas yang berkuasa, padahal ia hanyalah pion cacat yang sengaja kutaruh di sana sebagai pajangan semata. Dan hari ini, pajangan itu akan kuhancurkan leburkan hingga menjadi serpihan debu. Kau menuntut untuk berbicara denganku, Bima? Suaraku mengalun pelan namun mematikan, membelah keheningan ruangan dengan presisi sebilah silet. Suara bentakan Bima seketika terhenti. Keheningan absolut mengambil alih. Hanya terdengar deru pendingin ruangan dan napasku yang teratur. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana rahang suamiku jatuh terbuka, bagaimana otaknya yang tumpul berusaha keras memproses suara yang sangat familiar namun terdengar dari arah kursi kekuasaan tertinggi di institusi ini. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan penuh otoritas, aku memutar kursi kebesaranku. Aku menatap lurus ke arah Bima. Mataku sedingin batu obsidian, tak menyisakan sepercik pun kehangatan. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah istri penurut yang selalu menunduk saat ia hina. Hari ini, aku berdiri di puncak tahtaku dalam balutan power suit navy blue dari desainer Milan, mengenakan jam tangan mewah berlapis berlian murni yang harganya bisa membeli seluruh harga diri Bima 100 kali lipat. Aku adalah wujud murni dari penguasa dinasti Atmadja. Wajah Bima kehilangan seluruh aliran darahnya. Ia terhuyung mundur seolah baru saja dihantam palu godam tak kasat mata. Lututnya bergetar hebat, matanya membelalak tak percaya menatapku. Sang pemilik hak veto absolut yang kini menatapnya layaknya menatap hama pengganggu. Nadia? Suara Bima pecah, lebih terdengar seperti cicitan tikus tanah yang terperangkap dalam sangkar baja. Apa yang kau lakukan di kursi itu? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau menyamar. Menyamar? Aku tersenyum sinis, sebuah senyuman yang membuat Bima bergidik ketakutan. Aku tidak pernah menyamar di kantorku sendiri, Bima. Namaku Nadia Atmadja. Pewaris tunggal dari kerajaan bisnis Atmadja Group, pemegang saham mayoritas absolut dari Bank Mega Buana ini. Setiap helai karpet yang kau injak, setiap meja yang kau gunakan, dan setiap rupiah yang kau klaim sebagai gajimu, murni berasal dari kantongku. Bima menggeleng pelan, wajahnya memancarkan ketidakpercayaan yang menggerogoti sisa-sisa kewarasannya. Arogansinya telah mati suri. Ilusi tentang dirinya sebagai pria sukses hancur berkeping-keping di depan fakta hukum yang tak terbantahkan. Aku melangkah berdiri, menopang kedua tanganku di atas meja mahoni, mencondongkan tubuhku ke depan layaknya predator yang bersiap menerkam mangsanya yang pincang. Kau pikir kau ini siapa, Bima? Kau pikir posisimu sebagai manajer itu karena kecerdasanmu? Aku yang menempatkanmu di sana.
Aku yang menyuntikkan dana untuk cabangmu. Seluruh kemewahan yang kau pamerkan kepada ibumu yang benalu itu dan kepada sang pelakor murahan itu, semuanya adalah uangku. Aku meraih map merah tebal di atas mejaku dan melemparkannya dengan kasar hingga tergelincir berhenti tepat di ujung meja di depan Bima. Buka itu. Perintahku mutlak tanpa bantahan. Bima maju dengan langkah gontai. Tangannya bergetar hebat saat membuka map tersebut. Matanya menelusuri lembar demi lembar hasil audit forensik yang telah disahkan oleh jajaran Dewan Direksi tertinggi. Berdasarkan bukti yang kukumpulkan secara rahasia, ujarku dengan nada setajam es. Kau telah memanipulasi celah sistem untuk memotong capital gain dari nasabah prioritas lansia. Kau membuat skema auto-debit terselubung untuk menyalurkan dana tersebut ke rekening siluman. Kau telah mengubah fasilitas suci yang kuberikan menjadi aset beracun tingkat akut. Total 4.200 miliar rupiah telah kau curi hanya untuk memanjakan gaya hidup palsu selingkuhanmu dan membeli barang-barang rongsokan. Nadia, tolong. Dengarkan aku. Ini semua salah paham. Bima mencoba memohon. Suaranya kini diwarnai isak tangis keputusasaan yang sangat menjijikkan. Aku hilaf. Tolong jangan bawa ini ke ranah hukum. Ingat Aira, Nadia. Aku ayah kandungnya. Mendengar nama putriku disebut oleh mulut kotornya, amarahku meledak dalam kendali yang mematikan. Aku berjalan memutari meja, mendekatinya dengan langkah anggun namun mengancam, hingga jarak kami hanya tersisa beberapa sentimeter. Jangan pernah berani menyebut nama putriku. Desisku rendah, menggetarkan gendang telinganya. Kau berani menepis tangannya hingga memar membiru hanya demi membela sebuah vas kristal tiruan. Di detik kau menyakiti Aira secara fisik, kau telah menandatangani surat kematian finansialmu sendiri. Hukumanmu tidak akan pernah berhenti hanya pada sebuah pemecatan. Aku berjalan memutari tubuhnya yang gemetar, berbicara layaknya sang eksekutor yang sedang membacakan vonis mati di tiang gantungan. Siang ini, tim hukum korporasiku telah secara resmi mendaftarkan gugatan perdata sebesar 15 miliar rupiah atas pencurian dana dan kerugian reputasi. Selain itu, aku telah menggunakan otoritasku di Otoritas Jasa Keuangan untuk menanam namamu ke dalam blacklist BI secara permanen dan menyeluruh. Kau tidak akan pernah bisa mencari uang, meminjam uang, atau sekadar hidup tenang sebagai manusia waras di negara ini. Bima langsung jatuh berlutut di atas lantai berkarpet tebal itu. Pria yang merasa dirinya setengah dewa pencipta kekayaan kini bersujud di ujung sepatu stilettoku. Menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang ketakutan di dalam kegelapan. Ampuni aku, Nadia, kumohon. Aku akan menceraikan Clarissa detik ini juga. Aku akan bekerja keras mengganti seluruh uangmu. Tolong jangan hancurkan aku dan keluargaku seperti ini. Ratap Bima, mencengkeram erat ujung celanaku dengan tangan kotornya. Aku menendang tangannya dengan kasar, melangkah mundur dengan tatapan penuh kebencian murni yang tak bisa ditawar. Terlambat. Proses likuidasi aset sedang berjalan di rumah dinas Menteng saat ini juga. Ibumu sedang diseret keluar oleh petugas keamanan tanpa diizinkan membawa satu helai pun barang berharga. Kalian berdua akan dilempar ke jalanan keras sebagai gelandangan yang paling hina. Aku kembali berjalan menuju kursiku, duduk dan memutar pandangan kembali ke arah jendela kaca, mengabaikan eksistensinya. Aku telah menyewakan sebuah gubuk reyot di kawasan kumuh bantaran sungai untuk tempat tinggal kalian. Pergilah ke sana. Hiruplah bau selokan yang pekat itu setiap malam agar kau sadar bahwa tempatmu yang sesungguhnya ada bersama tumpukan sampah yang membusuk. Kalian berdua tak lebih dari sampah sejarah yang telah kusapu bersih dari hidupku. Aku menekan tombol interkom di mejaku. Bawa dia keluar dari gedungku. Sekarang juga. Pintu ruang rapat terbuka lebar. Kapten Arya beserta tim keamanannya langsung masuk, menyeret tubuh Bima yang kini sudah kehilangan seluruh tenaganya untuk berdiri. Pria itu terus menangis dan meraung memanggil namaku, namun suaranya perlahan memudar seiring tertutupnya pintu mahoni ganda itu. Panggung eksekusi telah kututup. Sang pewaris telah menjatuhkan palu keadilannya, dan pemusnahan finansial baru saja ditegakkan tanpa sepercik pun belas kasihan. Aku duduk kembali di kursiku setelah pintu mahoni raksasa itu tertutup rapat, mengunci gema tangisan memalukan Bima di luar sana. Ruang kerjaku kembali senyap, menyisakan deru halus pendingin ruangan. Di atas meja kerja eboniku, berbaris 3 buah dokumen legal dengan segel merah menyala dari firma hukum korporasi. Ini bukan sekadar kertas bermaterai. Ini adalah guillotine finansial yang telah kusiapkan dengan ketelitian dan akurasi seorang pembunuh bayaran tingkat tinggi. Aku mengambil pena Montblanc berlapis emas milikku, membuka tutupnya dengan bunyi klik yang elegan,
dan mulai membubuhkan tanda tanganku. Dokumen pertama adalah surat pemecatan tidak hormat Bima Mahendra dari posisi manajer cabang prioritas Bank Mega Buana. Ia ditendang tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi, dan dilabeli secara permanen sebagai aset beracun dalam database internal seluruh industri perbankan nasional. Karirnya mati detik ini juga. Kertas kedua adalah gugatan perdata resmi atas nama korporasi, menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 15 miliar rupiah atas pencurian capital gain nasabah VIP. Angka yang mustahil dibayar oleh pria mediocre yang seumur hidupnya hanya numpang hidup dari kemurahan hatiku. Dan dokumen ketiga, yang paling mematikan, adalah surat pengajuan otorisasi khusus ke Otoritas Jasa Keuangan. Menggunakan hak veto mutlakku sebagai pemegang saham utama, aku memastikan nama Bima masuk ke dalam blacklist B tingkat merah secara permanen. Mulai detik ini, identitas finansialnya sama tak berharganya dengan sampah sejarah. Ia tidak akan bisa membuka rekening bank, apalagi mengajukan kredit. Aku meletakkan pena itu dan mengalihkan pandanganku ke arah monitor tablet yang menampilkan live feed CCTV di lobi utama lantai dasar. Pertunjukan belumlah usai. Di layar itu, kulihat Bima diseret keluar dari lift barang oleh regu Kapten Arya. Tubuhnya dilemparkan begitu saja ke atas lantai pualam di hadapan puluhan nasabah prioritas. Staf teller, dan jajaran manajer yang menatapnya dengan pandangan jijik. Pria yang tadi pagi melangkah masuk dengan setelan jas rapi dan dagu terangkat tinggi itu, kini tersungkur bagai anjing pesakitan yang kehilangan tuannya. Namun, yang membuat senyumku semakin melebar adalah keberadaan sang pelakor murahan di dekat pintu putar. Clarissa rupanya tertahan oleh dua petugas keamanan wanita yang mencegatnya sebelum ia sempat kabur meninggalkan gedung. Maaf, Nona. Tas yang Anda bawa teridentifikasi dibeli menggunakan dana korporasi yang saat ini sedang dalam proses likuidasi aset paksa. Kami harus menyitanya sekarang juga. Tegas petugas keamanan tersebut, langsung menarik tas Hermes palsu berkualitas premium dari pelukan Clarissa. Clarissa menjerit panik. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini memerah menahan malu. Apa-apaan kalian? Ini hadiah dari Bima. Dia manajer prioritas di sini. Kalian berani menyentuh barangku. Kapten Arya, yang baru saja memastikan Bima tetap tersungkur di lantai, berjalan mendekati Clarissa dengan tatapan merendahkan. Pria malang yang sedang menangis di lantai itu bukan manajer lagi. Dia adalah tersangka utama penggelapan dana yang baru saja dipecat secara tidak hormat. Tim legal kami sedang mendaftarkan gugatan perdata belasan miliar kepadanya. Semua barang yang ia belikan untuk Anda adalah hasil pencurian uang nasabah melalui skema autodebit ilegal. Anda mau ikut kami ke kantor polisi sebagai saksi penadah barang curian? Atau Anda serahkan tas itu dan angkat kaki dari gedung ini? Mendengar nominal belasan miliar dan ancaman penjara, mata Clarissa membelalak horor. Ia menatap Bima yang sedang berusaha merangkak bangun. Tatapan Clarissa tidak lagi memancarkan kebanggaan, melainkan kebencian murni dan rasa jijik yang luar biasa. Sang parasit akhirnya menyadari bahwa inang yang ia hisap selama ini ternyata hanyalah cangkang kosong yang sedang ditarik ke dasar neraka. Bima, dasar pria penipu miskin. Lengkingan suara Clarissa menggema di seluruh penjuru lobi, membelah sisa-sisa harga diri Bima menjadi serpihan debu. Kau berjanji akan menjadikanku nyonya besar. Ternyata kau cuma maling kelas teri yang merampok uang bank. Untung saja aku belum menikahimu. Selamat membusuk di penjara, dasar gembel. Clarissa melemparkan tasnya ke arah dada petugas security, meludah tepat di dekat sepatu kotor Bima, lalu berlari keluar dari gedung dengan sepatu hak tingginya. Ia menerobos rintik hujan Jakarta tanpa menoleh lagi. Pemandangan itu adalah bayaran lunas atas memar di tangan putriku. Tangan yang dulu Bima gunakan dengan sangat arogan untuk menyakiti Aira demi membela vas kristal murahan Clarissa, kini bahkan tak sanggup untuk sekadar meraih ujung gaun wanita itu. Bima ditinggalkan sendirian dalam kehinaan absolut, menjadi tontonan publik yang merekam jatuhnya sang manajer gadungan. Sambil menikmati hancurnya Bima, aku memindahkan kursor mouseku ke layar monitor sebelah kanan. Layar ini menampilkan tayangan langsung dari rumah dinas Menteng. Tim eksekutor lapanganku telah tiba. 2 truk box raksasa terparkir di depan gerbang, sementara puluhan petugas berjas hitam masuk membarikade area. Dari dalam rumah, terdengar teriakan histeris yang terekam sangat jelas. Ibu Lestari, sang benalu tua yang selama 5 tahun ini merendahkanku, hanya karena aku sering mengenakan daster lusuh di rumah, kini diseret paksa keluar oleh 2 petugas wanita. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini acak-acakan, wajah keriputnya dibanjiri air mata ketakutan.
Ia dipaksa melangkah mundur menjauhi teras pualam yang selalu ia banggakan kepada teman-teman arisannya. Tolong. Lepaskan ibu. Bima. Tolong ibumu, nak. Jerit Ibu Lestari meraung-raung, berusaha mencengkeram erat pilar rumah. Namun jari-jarinya dilepaskan paksa dengan sangat dingin. Kepala tim eksekutor lapangan membacakan surat pengosongan dengan suara lantang yang bisa didengar oleh seluruh tetangga yang mulai berkerumun. Berdasarkan bukti dari audit forensik hari ini, Anda terbukti menempati properti ini secara ilegal. Saudara Bima Mahendra telah sah terbukti menggelapkan dana bank. Seluruh perabotan, pakaian mahal, dan perhiasan di dalam rumah ini disita sebagai kompensasi atas kerugian portofolio perusahaan. Anda diwajibkan angkat kaki detik ini juga hanya dengan pakaian yang menempel di badan. Tidak. Ini rumah anakku. Anakku direktur sukses. Jangan usir aku. Ratapan wanita tua itu mengiris udara, namun tak ada satupun yang peduli. Keangkuhan masa lalunya telah membuat semua tetangganya membencinya, dan kini mereka hanya menonton kejatuhannya dengan rasa puas. Ibu Lestari dilempar keluar dari gerbang besi raksasa itu. Tubuh rentanya tersungkur di atas trotoar aspal yang basah. Pintu gerbang ditutup rapat, dan rantai gembok raksasa dililitkan. Mengunci semua kemewahan yang dulu ia nikmati secara cuma-cuma dari keringatku. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, memejamkan mata sejenak, meresapi harmoni kehancuran yang bergema di kedua layar monitorku. Pembalasan dendam finansial jauh lebih menyiksa daripada luka fisik. Aku tidak perlu menampar wajah Bima. Aku cukup menampar realitasnya hingga hancur. Aku tidak perlu memukul ibunya. Aku cukup mencabut atap yang melindungi kepalanya. Sore ini, Bima yang telah diusir paksa dari lobi kantorku, akan berjalan gontai menembus hujan, bersatu kembali dengan ibunya di pinggir trotoar yang dingin. Mereka kini resmi divonis menjadi gelandangan yang tidak memiliki sepeser uang, tidak memiliki arah, dan tidak memiliki martabat. Pria yang pernah merasa setara dengan dewa itu kini harus memungut kepingan harga dirinya di jalanan yang keras. Aku telah menugaskan Kapten Arya untuk melemparkan secari kertas berisi alamat kepada Bima saat ia diusir tadi. Sebuah alamat yang mengarah pada sebuah gubuk reot di kawasan kumuh bantaran sungai yang telah kubayar lunas sewa bulanannya. Di sanalah mereka akan tidur malam ini. Di atas lantai tanah yang dingin, ditemani oleh gigitan nyamuk dan bau selokan yang pekat menyengat. Pintu kandang emasku telah terkunci rapat. Biarkan mereka membusuk dalam penderitaan yang panjang. Langit sore Jakarta tak pernah terlihat senestapa ini bagi Bima Mahendra. Awan mendung berwarna abu-abu polusi menggantung sangat rendah di atas kawasan kumuh bantaran Sungai Ciliwung, seolah alam semesta ikut menekan pundaknya yang telah hancur. Udara sore itu terasa sangat lengket, berat, dan mencekik paru-paru, dipenuhi oleh bau selokan yang pekat menyengat berbaur dengan aroma sampah organik yang membusuk tersengat matahari tropis. Di ujung gang sempit yang permukaannya hanya berupa tanah liat bercampur lumpur hitam, dua sosok manusia melangkah terseok-seok, menyeret sisa-sisa martabat mereka yang telah diratakan dengan tanah. Bima, pria narsistik yang 24 jam lalu masih duduk angkuh di kursi empuk manajer cabang prioritas, kini tampak tak ubahnya seperti seorang gelandangan cacat yang kehilangan kewarasannya. Jas desainer abu-abu seharga puluhan juta yang ia kenakan pagi tadi telah robek di bagian bahu, dipenuhi bercak debu dan keringat kotor. Sepatu kulit mahalnya yang biasa memijak karpet tebal kini terendam air got yang menghitam pekat, menghancurkan solnya hingga menjepit jari kakinya yang lecet. Tidak ada lagi sapaan hormat dari bawahan, tidak ada lagi senyum menggoda dari para wanita di lobi. Ia kini sepenuhnya transparan, tak terlihat, dan tak berharga di mata dunia. Di belakangnya, Ibu Lestari berjalan tertatih-tatih dengan napas terengah-engah. Sepatu hak tinggi wanita tua itu telah patah dan terlepas saat ia diseret keluar dari rumah dinas Menteng oleh tim keamanan, memaksanya bertelanjang kaki menginjak kerikil tajam, pecahan beling, dan genangan air kotor di sepanjang gang kumuh tersebut. Sang benalu tua yang selalu memuja status sosial dan mengagungkan, bibit bebet bobot, itu kini menangis meraung-raung. Ia meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam hitungan jam. Riasan wajah mahalnya luntur karena air mata dan keringat, membentuk garis-garis hitam mengerikan di pipinya yang keriput, membuatnya tampak seperti penyihir gila yang kehilangan tongkat sihirnya. Langkah kaki mereka akhirnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan semi-permanen yang nyaris rubuh ke arah sungai. Itu adalah alamat yang diberikan oleh Kapten Arya siang tadi. Bangunan itu adalah sebuah gubuk reot berukuran 3 kali 3 meter. Berdinding tripleks lapuk yang sudah keropos dimakan rayap, dan beratapkan lembaran seng berkarat yang dipenuhi lubang menganga.
Pintunya hanyalah lembaran papan kayu bekas yang engselnya sudah karatan. Dengan tangan gemetar hebat, Bima mendorong pintu papan kayu itu. Bunyi deritnya menyayat hati, bergaung di tengah keheningan gang kumuh seolah meresmikan transisi mereka ke dasar neraka. Pemandangan di dalam gubuk itu jauh lebih mengerikan dari bagian luarnya. Lantainya hanya berupa plesteran semen kasar yang basah dan berlumut di bagian sudutnya. Tidak ada ranjang ortopedi berlapis kain sutra, tidak ada lampu gantung kristal, dan tidak ada pendingin ruangan sentral. Di dalam sana hanya terdapat sebuah kasur busa tipis yang sudah berjamur parah, sebuah kipas angin kecil yang baling-balingnya patah, dan seekor tikus got berukuran besar yang berlari melintasi ruangan saat pintu terbuka. "Yaan, Bima, tempat apa ini?" jerit Ibu Lestari histeris, menutupi hidungnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat. "Ibu tidak mau masuk ke sana. Ini kandang babi, bukan tempat manusia. Kita bisa tertular penyakit paru-paru di sini. Ayo kita pergi, nak. Kita sewa kamar di Hotel Bintang 5 sekarang juga. Ambil tabunganmu. Telepon rekan bisnismu." Bima berbalik, menatap ibunya dengan sepasang mata merah menyala yang dipenuhi urat-urat keputusasaan absolut. Ilusi bahwa ia adalah anak berbakti yang sukses telah menguap tanpa sisa. "Hotel Bintang 5. Pakai apa, Bu?" "Pakai daun kering di jalanan," bentak Bima dengan suara parau yang menyayat kerongkongannya. "Semua kartuku sudah diblokir permanen. Namaku sudah masuk blacklist B tingkat merah. Aku ini sekarang adalah aset beracun yang sedang diburu oleh bank untuk dituntut gugatan perdata sebesar 15 miliar rupiah. Kita sudah tidak punya apa-apa, Bu. Tidak ada teman yang mau mengangkat teleponku. Portofolio karirku sudah mati." Kenyataan telak itu menghantam Bima seperti palu godam raksasa. Ia menjatuhkan tubuhnya ke atas lantai semen yang dingin, menjambak rambutnya sendiri dengan kasar. Di titik nol kemiskinan ini, ia tiba-tiba teringat pada Nadia. Istri yang selalu ia hina, yang selalu ia paksa mencuci piring dengan daster lusuh di rumah, istri yang ia anggap tak selevel dengan pergaulannya. Ia baru menyadari betapa luar biasa dungunya ia selama ini. Perempuan yang ia anggap tak berguna itu ternyata adalah sang eksekutor diam yang memegang hak veto absolut atas nyawanya. Semua kemewahan yang ia pamerkan murni berasal dari capital gain perusahaan istrinya. Ia hanyalah sebuah cangkang kosong yang numpang hidup, dan kini inang utamanya telah membuangnya ke tempat pembuangan akhir sebagai sampah sejarah yang membusuk. Saat Bima sedang tenggelam dalam lautan penyesalan, sebuah suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah gang luar. Sesosok wanita dengan gaun ketat merah yang basah kuyup karena rintik gerimis, muncul di ambang pintu gubuk dengan napas memburu dan dada naik turun. Itu adalah Clarissa. Bima terbelalak menatap wanita itu. "Clarissa, sedang apa kau di sini? Bukannya kau sudah membuangku di lobi bank tadi pagi?" Clarissa menatap kondisi interior gubuk itu dengan mata terbelalak horor, sebelum akhirnya berbalik dan muntah hebat ke arah tumpukan sampah di luar pintu, karena tak sanggup menahan bau selokan yang menusuk hidungnya. Sang pelakor murahan itu mengusap mulutnya dengan punggung tangannya yang gemetar, wajahnya merah pada menahan amarah, rasa jijik, dan tangisan frustrasi. "Kau pikir aku sudi datang mencari pria gembel ke tempat menjijikan ini?" jerit Clarissa dengan suara melengking yang memekakkan telinga. "Apartemenku disita, Bima. Petugas keamanan bank datang dengan surat perintah pengadilan dan mengusirku paksa. Mereka bilang apartemen itu dibayar menggunakan uang autodebit dari hasil penggelapan dana nasabahmu. Tim likuidasi aset menyita semua tas, perhiasan, dan sepatuku. Semua teman-teman sosialitaku memblokir nomorku karena takut terseret kasusmu. Aku tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya tempat tinggal." Mendengar hal itu, Ibu Lestari yang sedari tadi meringkuk ketakutan di sudut ruangan, tiba-tiba bangkit dengan sisa-sisa tenaganya yang didorong oleh kebencian. Sang benalu tua itu menunjuk wajah Clarissa dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. "Ini semua gara-gara kau, perempuan udik murahan," maki Ibu Lestari histeris. "Kalau kau tidak gila harta dan menuntut dibelikan vas kristal sialan itu, anakku tidak akan menampar Aira dan Nadia tidak akan mengusir kami. Kau dasar parasit pembawa sial. Kau yang menghancurkan masa depan anakku." Clarissa sama sekali tidak gentar. Wanita yang kehilangan segalanya itu melangkah masuk, mengabaikan lumpur yang mengotori kaki mulusnya, dan balas menunjuk wajah keriput Ibu Lestari dengan agresif. "Jaga mulut busukmu, nyonya tua bangka. Kau pikir kau lebih mulia dariku? Kau sama saja denganku, hanya numpang hidup pada uang curian anakmu dan mengemis fasilitas dari menantumu.
Setidaknya aku masih muda, sementara kau hanya beban cacat yang sebentar lagi mati kedinginan di kandang tikus ini. Tutup mulut kalian berdua, raung Bima sekuat tenaga, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah berkeping-keping. Suara raungan Bima seketika tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di langit Jakarta. Hujan badai tiba-tiba turun dengan sangat deras, menabrak atap seng berkarat di atas mereka dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Air hujan yang kotor mulai menetes deras dari celah-celah atap yang bocor. Jatuh tepat membasahi kepala dan tubuh mereka yang menggigil kedinginan. Di bawah guyuran hujan badai di dalam gubuk berlumpur itu, ilusi sosialita mereka resmi hancur tanpa sisa. 3 manusia tamak yang dulunya merasa berhak atas segala kemewahan dunia, kini terjebak dalam sebuah ruang sempit berukuran 9 meter persegi, saling mencakar, memaki, dan menyalahkan satu sama lain layaknya sekumpulan anjing liar yang kelaparan. Tidak ada lagi sisa-sisa hasil audit forensik yang bisa diselamatkan. Keadilan telah bekerja secara absolut dari kejauhan, memenjarakan mereka dalam neraka kemiskinan. Hukuman karma baru saja menyelesaikan babak pembukanya, dan malam ini dipastikan akan menjadi malam terpanjang dan paling menyiksa dalam sisa hidup Bima Mahendra. Malam telah mencapai titik tergelapnya, menyelimuti kawasan bantaran Sungai Ciliwung dengan keheningan yang mencekam. Hujan badai yang sedari sore mengamuk kini telah mereda, menyisakan rintik gerimis dan genangan lumpur hitam di sepanjang gang-gang sempit. Udara malam terasa sangat dingin menusuk tulang, namun anehnya tetap terasa pengap karena bau selokan yang menguap dari tumpukan sampah basah di luar sana. Di dalam gubuk reot berukuran 3 kali 3 meter itu, penderitaan sedang mengambil jeda sesaat dalam bentuk tidur yang gelisah. 3 manusia yang dulunya merasa berhak menguasai dunia itu kini tergeletak tak berdaya. Bima Mahendra, sang mantan manajer arogan, tertidur meringkuk di atas lantai plesteran semen yang lembab. Pakaian desainer mahalnya kini tak lebih tebal dari kain perca, gagal melindunginya dari hawa dingin dan gigitan nyamuk got yang berpesta di atas kulitnya. Di sudut lain, Ibu Lestari mendengkur pelan di atas kasur busa berjamur, wajah keriputnya sesekali berkedut menahan udara dingin yang menerobos masuk dari celah dinding tripleks lapuk. Mereka berdua telah resmi menjadi gelandangan di mata peradaban ibu kota. Namun, ada satu pasang mata yang masih terbuka lebar di dalam kegelapan itu. Mata Clarissa. Sang pelakor murahan itu duduk bersandar pada dinding papan yang lembab, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya menggigil, namun otaknya yang licik sedang bekerja dengan kecepatan penuh. Clarissa bukanlah wanita yang diciptakan untuk menderita. Ia adalah seekor parasit murni. Insting bertahan hidupnya hanya bergantung pada kemampuannya untuk mencari inang baru yang kaya raya. Dan melihat kondisi Bima saat ini, inang itu sudah benar-benar mati dan membusuk. Clarissa menatap wajah Bima dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia mengingat kembali bagaimana pria itu berjanji membelikannya apartemen mewah, perhiasan, dan mobil sport. Semua itu ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas uang curian. Nadia, istri sah Bima yang selalu diejeknya karena hanya memakai daster lusuh, ternyata adalah sang eksekutor raksasa yang memiliki hak veto absolut atas seluruh kekayaan itu. Bima tidak memiliki portofolio apapun. Pria itu kini hanyalah seorang buronan finansial yang terdaftar di Blacklist BI, terjerat oleh gugatan perdata sebesar 15 miliar rupiah. Menyelamatkan Bima sama saja dengan memeluk batu jangkar dan melompat ke dasar lautan. Tatapan Clarissa perlahan turun ke arah saku celana panjang Bima yang robek. Di sana, menyembul ujung sebuah dompet kulit yang basah. Selain itu, di pergelangan tangan kiri Bima yang terkulai lemas di lantai, masih melingkar sebuah jam tangan mewah berlogo mahkota emas. Clarissa tahu bahwa Bima mengaku membeli jam tangan itu seharga ratusan juta dari capital gain investasinya yang ternyata fiktif. Meski ia curiga jam itu palsu, benda itu setidaknya masih bisa digadaikan di pasar gelap untuk membeli tiket taksi dan menyewa kamar motel murah malam ini. Dengan gerakan yang sangat lambat dan tak bersuara, Clarissa merangkak mendekati tubuh Bima. Napasnya tertahan. Jari-jarinya yang dihiasi kuku akrilik kotor merogoh saku celana Bima, menarik keluar dompet kulit tersebut. Ia membukanya dalam kegelapan. Di dalamnya hanya tersisa beberapa lembar uang 100 ribuan yang lecek dan basah. Mungkin totalnya hanya sekitar 800 ribu rupiah. Sisa uang tunai terakhir Bima di dunia ini setelah seluruh sistem autodebit dan rekeningnya dibekukan. Clarissa mengambil semua uang itu, lalu dengan sangat hati-hati melepaskan tali jam tangan dari pergelangan tangan Bima. Tepat pada detik logam pengait jam itu terlepas dengan bunyi klik yang sangat pelan, sebuah suara serak tiba-tiba memecah keheningan. "Apa yang sedang kau lakukan, perempuan udik?"
Clarissa terkesiap, nyaris menjatuhkan jam tangan itu. Ia menoleh dengan panik. Di sudut ruangan, diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalanan yang menembus celah atap seng, Ibu Lestari sedang duduk menatapnya. Mata sang benalu tua itu membelalak lebar, memancarkan kebencian dan keterkejutan melihat selingkuhan putranya sedang menguras harta terakhir mereka. Kau mau merampok anakku? Dasar maling. Bima. Bangun, Bima. Jerit Ibu Lestari, suaranya melengking memecah kesunyian malam, bersiap membangunkan putranya. Kepanikan menyergap Clarissa, namun insting iblisnya bergerak lebih cepat. Sebelum Ibu Lestari sempat berteriak untuk kedua kalinya, Clarissa menerjang maju dan membekap mulut wanita tua itu dengan tangan kirinya yang kotor, sementara tangan kanannya mendorong dada Ibu Lestari dengan sangat kasar hingga tubuh renta itu terhempas kembali ke atas kasur busa berjamur. Tutup mulut busukmu, Nyonya tua bangka. Desis Clarissa tepat di depan wajah Ibu Lestari, matanya melotot penuh ancaman. Anakmu itu yang penipu. Dia membohongiku. Uang receh dan jam palsu ini adalah bayaran atas waktu yang kubuang untuk melayani pria gembel itu. Kalian berdua yang sebenarnya numpang hidup pada istri kaya raya itu, dan sekarang kalian mau menarikku ikut tenggelam. Clarissa melepaskan bekapannya, meludah tepat di samping wajah Ibu Lestari yang sedang terengah-engah shock. Selamat menikmati nerakamu. Kalian berdua hanyalah sampah sejarah yang pantas mati di kandang tikus ini. Tanpa membuang waktu 1 detik pun lagi, Clarissa berbalik, menendang pintu kayu gubuk itu hingga terbuka lebar, dan berlari menembus kegelapan malam. Ia menghilang ke dalam labirin gang kumuh, membawa pergi satu-satunya sisa harapan finansial yang dimiliki Bima. Sang tikus pengerat telah resmi meninggalkan kapal karam. Di dalam gubuk, Ibu Lestari terbaring kaku. Napasnya memburu cepat, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Dorongan kasar dari Clarissa, ditambah dengan syok mental yang luar biasa bertubi-tubi, mulai dari pengusiran paksa, hilangnya kemewahan, hingga menyaksikan perampokan di depan matanya, menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh sistem sarafnya yang menua. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa menghilang. Kepala Ibu Lestari serasa dihantam oleh godam besi yang menyala. Telinganya berdenging hebat, menulikan seluruh suara di sekitarnya. Aliran darah di dalam otaknya yang tersumbat oleh stres akut dan tekanan darah tinggi akhirnya menyerah. Pembuluh darah halusnya pecah. Kelopak mata Ibu Lestari berkedut liar. Sisi kanan wajahnya tiba-tiba lumpuh dan turun dengan sendirinya. Tangannya mencoba menggapai udara, mencoba memanggil nama Bima, namun yang keluar dari bibirnya yang kini miring sebelah hanyalah suara erangan tak berbentuk yang mengerikan. Air liur mulai menetes dari sudut bibirnya yang tak lagi bisa dikendalikan. Sang wanita yang dulu sangat mengagungkan status sosialnya itu kini terkena serangan stroke. Membusuk di atas lantai basah tanpa ada satupun pelayan yang datang membawakan obat atau selimut hangat. Keributan kecil itu akhirnya berhasil menembus alam bawah sadar Bima. Pria itu mengerang pelan, membuka matanya yang berat, dan duduk dengan tubuh menggigil. Ia mengucek matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan gubuk. Clarissa, kau di mana? Gumam Bima parau, menyadari ruangannya terasa lebih kosong. Tangannya secara refleks meraba pergelangan tangan kirinya. Kosong. Jam tangan mewahnya hilang. Bima tersentak panik, merogoh saku celananya. Dompetnya ada di luar, tergeletak kosong tanpa satu lembar uang pun tersisa di dalamnya. Clarissa. Sialan. Beraninya kau. Bima meraung bak binatang buas yang terluka. Ia melompat berdiri, berniat mengejar wanita itu keluar gubuk. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, kakinya tersandung sesuatu. Ia menunduk dan melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ibunya tergeletak di atas kasur tipis yang basah, matanya melotot kosong menatap langit-langit, wajahnya lumpuh sebelah, dan mulutnya mengeluarkan suara rintihan ganjil layaknya orang cacat mental. Ibu. Ibu, ada apa? Bangun, Bu. Bima menjatuhkan dirinya di samping ibunya, mengguncang bahu wanita tua itu dengan histeris. Namun Ibu Lestari hanya bisa menatapnya dengan tatapan putus asa yang menyayat hati, tak mampu menggerakkan separuh tubuhnya. Di titik inilah, kehancuran Bima mencapai tingkat absolut. Ia berteriak, menangis, dan memaki langit malam yang gelap gulita. Harta bendanya telah dirampas oleh proses likuidasi aset dan tim audit forensik bank. Wanita yang ia bela mati-matian telah merampok sisa uangnya dan melarikan diri. Dan kini, ibunya sekarat karena stroke akibat stres yang ia ciptakan sendiri. Dari kejauhan,
Keadilan alam sedang tersenyum sinis. Bima telah mengubah dirinya menjadi aset beracun yang menghancurkan semua orang di dekatnya. Ia tidak memiliki asuransi, tidak memiliki akses kredit, dan tidak memiliki uang tunai untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Sang Ratu Perbankan telah membuktikan bahwa pembalasan dendam finansial yang terukur jauh lebih mematikan daripada peluru tajam. Malam ini, di dalam gubuk yang dipenuhi bau selokan itu, Bima Mahendra resmi menyadari bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan untuk membayar setiap tetes air mata putrinya dengan penderitaan yang tak berujung. Waktu adalah hakim yang paling objektif. Ia tidak pernah memaafkan pengkhianatan dan tidak pernah lupa menagih utang karma. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan di bantaran Sungai Ciliwung. Hukuman bagi Bima Mahendra tidak datang dalam bentuk kematian yang cepat, melainkan kehidupan yang dipanjangkan hanya untuk mencicipi siksaan absolut setiap detiknya. Di sebuah persimpangan jalan raya ibu kota yang macet dan dipenuhi polusi knalpot, Bima berdiri dengan punggung membungkuk. Kulitnya yang dulu dirawat dengan perawatan spa jutaan rupiah kini terbakar matahari, menghitam, dan dipenuhi daki jalanan yang menebal. Pria yang dulu duduk angkuh di kursi manajer cabang prioritas itu kini menyambung nyawa sebagai penagih utang kelas teri. Sebuah ironi kosmis yang sangat kejam dan puitis. Bima, yang dulu memanipulasi miliaran rupiah uang nasabah, kini harus membentak dan berkelahi dengan pedagang asongan hanya demi komisi Rp20.000 sehari. Jas desainer mahalnya telah lama menjadi kain lap, digantikan oleh kemeja partai yang lusuh dan robek di bagian ketiak. Sepatu kulitnya telah digantikan oleh sandal jepit tipis yang membuat telapak kakinya melepuh setiap kali menginjak aspal mendidih. Ia telah resmi menjadi seorang gelandangan tanpa kasta, sebuah entitas tak kasat mata yang dihindari oleh peradaban modern. Setiap malam, setelah tulangnya nyaris remuk, Bima harus menyeret kakinya kembali ke sebuah gubuk reot yang dinding tripleksnya semakin keropos dimakan rayap. Di tempat neraka itulah, bau selokan yang pekat telah menjadi parfum permanen yang meresap hingga ke sumsum tulangnya. Di atas lantai semen yang basah dan dikelilingi kecoa, Ibu Lestari terbaring lumpuh tak berdaya. Sang benalu tua itu kini tak lebih dari seonggok daging yang sekadar bernapas. Akibat serangan stroke 6 bulan lalu, separuh wajahnya lumpuh permanen. Mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara dengkuran ganjil dan air liur kotor yang tak pernah kering. Mereka berdua hidup bersimbah keringat layaknya sepasang parasit yang membusuk perlahan setelah kehilangan inang utamanya. Bima tidak memiliki kemampuan finansial untuk membelikan ibunya obat-obatan medis. Setiap sen uang receh yang ia kumpulkan dari jalanan langsung disita oleh sistem perbankan negara. Hal ini terjadi karena gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah yang dijatuhkan kepadanya tidak memiliki batas kedaluarsa. Ditambah lagi, namanya telah dipaku mati di dalam daftar blacklist B tingkat merah. Di mata dunia finansial, Bima adalah aset beracun tingkat akut. Tak ada satupun institusi bank, koperasi, atau bahkan lintah darat kelas bawah yang sudi meminjamkannya uang. Ia meratapi kebodohannya setiap malam. Dulu, ia hidup bagaikan raja, mengira semua kekayaan itu adalah miliknya sendiri. Kenyataannya, ia hanya numpang hidup pada kemurahan hati seorang wanita yang selalu ia hina. Ia membuang berlian murni hanya demi mengejar validasi dari seorang pelakor murahan seperti Clarissa, yang akhirnya merampas sisa uang terakhirnya dan meninggalkannya membusuk di malam badai itu. Sementara Bima tenggelam semakin dalam di neraka jalanan, pemandangan yang bertolak belakang 180 derajat sedang berlangsung di kawasan pusat bisnis Sudirman. Di ballroom utama sebuah hotel bintang 6, lampu kristal raksasa memendarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ratusan kamera wartawan berkedip tanpa henti, mengabadikan momen puncak dari kejayaan dinasti Atmadja. Di atas panggung marmer, berdirilah Nadia Atmadja. Sang eksekutor yang dulu sengaja menyembunyikan kekuasaannya di balik sepotong daster lusuh, kini memancarkan aura aristokrat yang tak bisa disentuh oleh manusia fana manapun. Ia mengenakan gaun malam haute couture berwarna emerald green yang membalut tubuhnya dengan keanggunan seorang penguasa sejati. Tidak ada lagi sisa-sisa penderitaan atau air mata di wajahnya yang sangat cantik dan dingin itu. Ia telah merestrukturisasi seluruh sistem perbankannya. Proses likuidasi aset dari properti dan kendaraan Bima telah selesai berbulan-bulan lalu, dan hasil audit forensik telah menambal seluruh celah keamanan dari skema pencurian autodebit yang dulu dipakai mantan suaminya. Hari ini, Nadia meresmikan Yayasan Atmadja Foundation, sebuah lembaga amal megah yang didanai murni dari triliunan rupiah capital gain perusahaannya, dikhususkan untuk melindungi anak-anak dan wanita korban kekerasan. Di samping Nadia, berdirilah Aira, putri kecilnya yang mengenakan gaun putih bak bidadari.
Lengan Aira yang dulu memar kebiruan akibat tepisan kasar Bima kini telah mulus kembali, bersih tanpa cacat. Gadis kecil itu tersenyum sangat lebar dan bahagia, memeluk erat pinggang ibunya yang berdiri tegak sebagai pelindung absolutnya. Nadia menatap ratusan tamu undangan VVIP dengan senyum tipis yang syarat akan dominasi. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita menindas mereka yang lemah, ucap Nadia di depan mikrofon, suaranya mengalun elegan dan penuh wibawa. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk memotong sel kanker dari dalam institusi kita sendiri, menggunakan hak veto kita sebagai manusia untuk menolak segala bentuk pengkhianatan, dan memastikan bahwa masa depan institusi kita tidak tercemar oleh mereka yang hanya tahu cara merusak. Gemuruh tepuk tangan membahana di seluruh penjuru ballroom. Nadia telah memenangkan perang dingin itu dengan kemenangan mutlak. Ia membersihkan portofolio kehidupannya dari hama perusak, dan kembali menduduki tahtanya dengan damai tanpa ada yang berani mengusik. Jauh dari kemerlapan ballroom itu, di bawah jembatan layang Jalan Sudirman, hujan deras tiba-tiba turun mengguyur aspal ibu kota. Bima berlari terseok-seok mencari tempat berteduh. Bajunya basah kuyup, tubuhnya yang kurus kering menggigil kedinginan. Ia berjongkok di dekat pilar beton jembatan, memeluk lututnya sendiri yang gemetar hebat menahan lapar dan dingin. Saat ia mendongak untuk mengusap air hujan masam yang mengaburkan pandangannya, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah layar videotron raksasa yang terpasang di sisi sebuah gedung pencakar langit tepat di seberang jalan. Di layar LED super besar itu, terpampang siaran langsung dari acara peresmian Atmaja Foundation. Wajah Nadia yang bercahaya dan senyum bahagia Aira memenuhi layar raksasa tersebut. Mereka tampak seperti dewi-dewi yang hidup di alam semesta yang sepenuhnya berbeda. Sebuah surga yang dulunya berada tepat di dalam genggaman tangan Bima. Fakta absolut bahwa ia pernah memiliki semua kenyamanan tanpa batas itu. Seorang istri yang jenius namun rela merendah, seorang putri yang sangat cantik, dan masa depan korporat yang gilang gemilang, kini berubah menjadi belati beracun yang mengiris-ngiris kewarasannya hingga berdarah. Bima menatap layar raksasa itu tanpa berkedip. Mulutnya terbuka lebar, namun tak ada suara yang keluar selain isak tangis keputusasaan yang sangat memalukan dan menyedihkan. Tangannya yang kotor dan kapalan memukul-mukul aspal jalanan yang basah, merutuki kedunguannya sendiri yang tak bisa diampuni. Air matanya bercampur dengan genangan air hujan yang kotor, mengalir deras membasahi wajahnya yang telah kehilangan rupa aslinya. Ia menangis tersedu-sedu, menjeritkan penyesalan tak berujung yang tidak akan pernah didengar oleh siapapun di dunia ini. Keadilan sang ratu perbankan telah ditegakkan tanpa kompromi. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kata maaf, dan tidak akan pernah ada kesempatan kedua bagi seorang pengkhianat. Bima Mahendra dan keluarganya telah resmi dihapus dari eksistensi sosial, dibiarkan membusuk sebagai sampah sejarah di pinggiran peradaban yang keras. Sementara sang eksekutor melangkah maju dengan anggun, hidup abadi dalam kejayaan dan kedamaian tahtanya yang tak akan tertembus.